Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Keesokan harinya Warni yang khawatir dengan keselamatannya meminta seluruh perawat untuk tinggal di rumahnya. Dia berharap apa yang dilakukannya ini bisa membuatnya terhindar dari arwah korban pesugihannya. Hampir 1 tahun Warni hidup dalam ketakutan akibat teror yang dilakukan para korban pesugihannya. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk menemui Romlah di rumahnya. "Permisi Romlah," panggil Warni sambil mengetuk rumah sang sahabat. "Warni, ada apa kamu kesini?" tanya Romlah yang baru saja membuka pintu rumahnya. "Ada yang ingin aku bicarakan. Kepadamu, apa aku boleh masuk sebentar?" Sambil menatap Warni dengan rasa penasaran. "Boleh, mari silahkan masuk." Setelah duduk di sebuah sofa, Warni pun mulai menceritakan kejadian yang dialaminya selama ini. Warni yang ketakutan menyatakan keinginannya untuk berhenti melakukan pesugihan siluman ular putih. Romlah yang mendengar ucapan Warni langsung marah besar. "Dasar bodoh kamu. Harta yang sudah kamu dapatkan akan kamu lepaskan hanya karena takut," bentaknya. "Tapi aku benar-benar takut. Aku takut jika semakin banyak orang yang aku korbankan, semakin banyak pula teror yang aku alami." Warni terlihat ketakutan. Warni, kamu pikir semudah itu bisa lepas dari jeratan Nyi Sukma? Kamu pikir setelah kamu lepas dari perjanjian ini, kamu bisa hidup bahagia dengan harta yang kamu miliki sekarang?" ucap Romlah sambil tertawa. "Apa maksudmu?" tanya Warni penasaran. "Jika kamu memutuskan untuk melepaskan diri dari perjanjian ini, secara otomatis kamu sudah merelakan hartamu diambil kembali. Bahkan bisa jadi nyawamu akan berakhir tragis saat itu juga," jelas Romlah sambil duduk di samping Warni. Warni terdiam sejenak sesaat setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh sahabatnya itu. Penyesalan yang tidak pernah ada di dalam hatinya kini tiba-tiba hadir. Namun kini semua itu sudah terlambat. Warni kini hanya bisa menjalani apa yang sudah menjadi keputusannya beberapa tahun lalu. "Sudahlah Warni, nikmatilah saja apa yang ada saat ini. Aku jamin mereka tidak akan bisa melukaimu ataupun membunuhmu." Romlah mencoba untuk menenangkan Warni yang terlihat masih ketakutan. Apa yang dikatakan Romlah benar, mereka memang tidak melukaiku. Tidak ada salahnya aku terus melakukan pesugihan ini, batin Warni. Warni yang merasa jauh lebih tenang akhirnya pulang ke rumahnya, dengan harapan teror itu akan segera berakhir. Terlihat beberapa pasien sudah menunggu kedatangannya siang ini. Warni yang baru saja tiba di rumah bersalin langsung meminta Sari dan Siti mempersiapkan diri untuk pasien pertama. Warni selalu mencatat tanggal dan hari setiap pasien yang akan melakukan persalinan di tempatnya untuk memudahkannya mendapatkan tumbal berikutnya. Hingga suatu hari, seorang pasien bernama Mia datang dengan perut yang sudah membesar. Mia adalah seorang wanita berusia 25 tahun. Dia adalah seorang warga pendatang baru di desa Tlogo Ungu. Setelah dihitung, Mia akan melakukan persalinan pada hari Kamis malam Jumat Kliwon minggu ini. "Bagus, akhirnya aku mendapatkan tumbal untuk kuberikan kepada Nyi Sukma," batin Warni sambil menulis resep vitamin untuk sang pasien. Hari yang ditunggu Warni akhirnya tiba. Mia yang sudah merasakan tanda-tanda persalinan akhirnya datang ke tempat Warni dengan ditemani sang suami. Proses persalinan yang dialami Mia ternyata tidak semudah yang ada di pikiran Warni. Bayi yang harusnya bisa dilahirkan dengan proses persalinan yang singkat justru mengalami kendala. "Suster Nur, cepat siapkan alat USG sekarang," perintah Warni kepada Nur. Setelah sebuah alat USG disiapkan, Warni langsung memeriksa letak janin yang ada di dalam kandungan sang pasien. Apa yang menjadi dugaan Warni ternyata benar. Bayi yang semula baik-baik saja mendadak berpindah posisi hingga mengalami sungsang. Warni yang merasa gagal dalam mendapatkan tumbal terlihat kebingungan. Gawat. Bagaimana mungkin bayi yang semula baik-baik saja bisa berubah menjadi sungsang? Jika dia tidak melahirkan hari ini, itu tandanya aku gagal mendapatkan tumbal untuk Nyi Sukma, batin Warni sambil terlihat bingung.
Apa yang terjadi dengan anak saya, Bu Bidan? Tanya Mia. Anak yang ada di dalam kandungan ibu dalam posisi sungsang, makanya ini membuat saya kesulitan untuk membantu proses persalinan ibu. Jelas Warni. Ya Allah, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu Bidan? Tanya Romlah yang terlihat khawatir. Saya terpaksa harus merujuk ibu ke rumah sakit besar di kota untuk melakukan operasi sesar. Tapi dengan kondisi ibu yang sudah mengalami pecah ketuban, saya akan mencari dokter yang bisa menangani ibu hari ini. Warni mencoba menjelaskan kepada pasiennya. Tapi anak saya akan baik-baik saja kan, Bu Bidan? Tanya Mia yang mulai meneteskan air matanya. Pasti, kalau begitu saya keluar dulu sebentar. Pamit Warni sambil berjalan ke arah pintu. Warni yang tidak memiliki banyak waktu langsung berjalan ke arah ruangannya. Hampir semua dokter kandungan telah dia hubungi melalui ponsel. Namun tidak ada satupun yang bisa melakukan operasi hari ini juga. Warni yang sudah berusaha mati-matian akhirnya menyerah dan terdiam sesaat. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Warni sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Warni yang saat itu sedang kebingungan di ruangannya, dikejutkan oleh kedatangan Nur yang masuk ke ruangannya dengan tiba-tiba. Apa kamu tidak bisa mengetuk pintu dulu sebelum masuk ke ruanganku? Maaf Bu Bidan, tapi ini ada masalah penting. Nur menjelaskan sambil tersengal-sengal. Berita penting. Cepat katakan berita penting apa yang ingin kamu katakan sampai kamu terburu-buru seperti itu. Perintah Warni dengan tatapan mata bulat sempurna. Pasien yang bernama Mia, dia. Apa yang terjadi dengan pasien itu? Suster Nur, tanya Warni sambil berjalan mendekati Nur yang ada di hadapannya. Pasien itu, dia. Dia sudah meninggal dunia Bu Bidan, jawab Nur. Mia meninggal. Gawat, kali ini aku harus menyiapkan tumbal pengganti untuk Nyi Sukma. Batin Warni dengan pandangan ke depan. Bagaimana mungkin dia bisa meninggal dunia? Tanya Warni yang terlihat penasaran. Nur yang sama sekali tidak tahu penyebab kematian. Mia hanya menggelengkan kepala sambil berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Warni yang merasa penasaran segera berlari ke arah ruang bersalin. Saat memasuki ruangan itu, sudah terlihat beberapa perawat dan keluarga Mia yang sedang menangis histeris. Bu Bidan, apa yang sebenarnya terjadi dengan istri saya? Tanya Agus saat melihat kedatangan Warni. Maaf Pak, bayi Ibu Mia sebenarnya dalam kondisi sungsang, dan satu-satunya jalan hanya dengan operasi sesar. Warni mencoba menjelaskan kronologi yang sebenarnya, sambil memegang kedua pundak Warni. Lalu kenapa Ibu tidak langsung melakukan tindakan operasi itu? Apa kalian sengaja membuat istri saya meninggal? Atau karena kami orang miskin, jadi kalian khawatir jika kami tidak mampu membayarnya? Sabar Pak, bukan itu alasannya. Sejak tadi saya sudah menghubungi beberapa dokter di kota, tapi tidak ada yang bisa melakukan operasi hari ini. Jelas Warni dengan wajah ketakutan. Halah, itu pasti hanya alasan Ibu Bidan saja. Asal Ibu tahu, walaupun kami miskin tapi kami sudah menyiapkan uang untuk biaya bersalin istri saya. Bentak Agus sambil menatap Warni dengan tajam. Warni dan para perawat di rumah bersalin itu hanya bisa diam dan pasrah atas amarah yang sedang diluapkan Agus. Warni yang sejak tadi menunduk terlihat kebingungan dengan penyebab kematian Mia yang tiba-tiba. Dia yakin terakhir kali dia memeriksa, Mia kondisinya masih baik-baik saja, bahkan dia masih bisa bertahan sampai dia berhasil mendapatkan dokter. Beberapa jam setelah kepulangan Agus dan jenazah Mia, Warni yang masih dalam keadaan bingung, langsung berjalan menuju ke ruangannya. Tidak berapa lama Nyi Sukma tiba-tiba datang dan berdiri di hadapannya. Warni yang merasa gagal mendapatkan tumbal terlihat ketakutan. Maaf Nyai, saya janji akan mendapatkan tumbal itu besok, ucap Warni sambil langsung bersimpuh di hadapan Nyi Sukma. Kedatanganku ke sini bukan untuk membicarakan tumbal kepadamu, tapi aku ingin memberikan ini, jawab Nyi Sukma, sambil mengibaskan selendangnya di pangkuan Warni. Warni terlihat terkejut saat melihat sejumlah uang dan emas ada di pangkuannya. Apa maksudnya ini, Nyai? Bukannya hari ini saya gagal mendapatkan tumbal? Siapa bilang kamu gagal? Tumbal yang kamu berikan untukku hari ini sangat lezat. Karena itulah aku berterima kasih kepadamu dengan memberikan harta yang lebih banyak dari biasanya.
jawab Nyi Sukma sambil tertawa. Jadi kematian Mia? Iya, akulah dalang dari kematian Mia, ucap Nyi Sukma sambil tersenyum. Terima kasih Nyai, terima kasih atas pemberiannya. Warni langsung bersimpuh sambil mencium ekor Nyi Sukma dengan bahagia. Nyi Sukma yang merasa bahagia dan puas atas tumbal yang diberikan Warni langsung pergi. Warni yang terlihat bahagia saat melihat tumpukan uang dan emas yang ada di pangkuannya, bergegas memasukkannya di dalam tas jinjing miliknya. Setelah memastikan jika semua uang dan emas sudah ada di dalam tasnya, Warni bergegas pulang ke rumahnya. Ternyata kematian Mia adalah karena Nyi Sukma. Akhirnya aku tidak perlu lagi mencari tumbal pengganti. Dan semakin hari hartaku semakin banyak, karena tumbal-tumbal yang sudah aku berikan selama ini, ucap Warni, saat sudah berada di dalam kamarnya. Waktu berlalu begitu cepat, harta yang dimiliki Warni semakin banyak. Pagi ini Warni sengaja menemui Sari di kamarnya. Warni meminta Sari untuk mencari seorang tukang untuk renovasi rumah bersalin miliknya. Tidak berapa lama Sari pun mendapatkan seorang tukang bangunan yang bersedia merenovasi rumah bersalin milik Warni. 8 bulan berlalu dengan cepat. Rumah bersalin yang awalnya hanya sebuah rumah sederhana, dengan beberapa kamar tidur kini terlihat mewah. Terlihat kebanggaan dan kebahagiaan dari Warni atas kesuksesan yang dimilikinya saat ini. Malam itu Warni bermaksud mengelilingi rumah bersalin miliknya itu. Tolong, Bu Bidan, tolong saya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari luar pagar, sambil berjalan terburu-buru. Siapa yang datang malam-malam begini? Warni yang sudah ada di depan rumah bersalin terkejut saat melihat seorang wanita muda yang merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Tanpa menunggu lama, Warni langsung membantu wanita itu berdiri dan membawanya masuk ke dalam rumah bersalin. Setelah membantunya berbaring pada sebuah ranjang yang ada di kamar tersebut, Warni pun langsung berpamitan untuk memanggil salah satu perawatnya. Tolong Bu, perut saya sakit sekali, teriak wanita itu. Sabar ya Mbak. Sepertinya Mbak akan segera melahirkan, jawab Warni sambil memeriksa perut wanita itu. Mbak tenang di sini dulu, saya akan pergi sebentar untuk memanggil perawat saya, ucap Warni sambil memakaikan selimut ke tubuh wanita tersebut. Tidak perlu Bu. Kenapa? Saya tidak bisa jika harus membantu proses persalinan seorang diri. Lebih baik kamu tenang saja di sini. Saya janji akan secepatnya kembali. Warni berusaha menenangkan wanita yang ada di hadapannya. Tidak ada jawaban dari wanita tersebut. Yang ada hanya senyuman kecil yang terlihat jelas di bibir kecilnya. Senyuman yang terlihat indah kini berangsur-angsur menghilang dan berganti dengan tetesan air mata yang keluar perlahan dari matanya. Warni yang melihat pemandangan tersebut terlihat iba, sambil mendekati wanita tersebut. Kenapa Mbak? Apa Mbak sedang ada masalah? Tanya Warni. Tolong saya Bu. Perut saya sakit. Jawab wanita itu. Iya, saya janji akan menolongmu. Tetapi saya tidak bisa sendiri. Jadi saya mohon izin untuk memanggil perawat yang ada di sini. Jelas Warni sambil mengusap pundak wanita tersebut. Tidak perlu Bu. Saya yakin Ibu bisa membantu saya walaupun seorang diri. Ucap wanita itu sambil berusaha duduk di tempat tidurnya. Maksudnya apa ya Mbak? Tanya Warni yang terlihat penasaran. Senyum manis kembali terlihat di wajah wanita tersebut. Warni yang saat itu berdiri tepat di hadapannya. Tiba-tiba terkejut saat melihat perut wanita itu semakin membesar, hingga membuat baju yang dikenakannya robek. Perlahan perut membuncit itu robek hingga membuat seluruh isi di dalamnya berhamburan keluar. Siapa kamu? Cepat pergi dari sini. Bentak Warni sambil berjalan menjauhi wanita tersebut. Ribuan belatung perlahan keluar dari dalam perut yang sudah berlubang. Warni yang merasa ketakutan langsung mengambil sebuah gunting bedah dari sebuah meja nakas yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan cepat Warni langsung mengulurkan gunting tersebut kepada wanita yang ada di depannya. Cepat, pergi dari sini, atau aku akan menusukmu dengan gunting ini, bentak Warni sambil mengulurkan gunting yang ada di tangannya. Kamu mau membunuhku dengan benda itu, Bu Bidan? Bukankah kamu bilang akan membantuku? Ucap wanita tersebut sambil tertawa. Tawa, nyaring dan melengking terdengar jelas di telinga Warni, hingga membuat gendang telinganya berdengung. Air mata terlihat mengalir deras dari kedua mata bidan berusia 32 tahun itu.
Kaki yang biasanya berdiri dengan tegar, kini terlihat lemas. Aku tidak boleh takut. Mereka hanya imajinasiku. Aku harus berani melawannya. Ucap Warni sambil menutup matanya dan melemparkan gunting ke arah wanita tersebut. Astagfirullah, Bu Bidan, apa yang terjadi dengan ibu? Kenapa ibu melemparkan gunting itu? Tanya Sari yang tiba-tiba masuk. Pergi kamu, saya mohon jangan sakiti saya. Teriak Warni yang masih menutup matanya. Tenang Bu, tidak ada yang menyakiti Bu Bidan, ini saya Sari. Ucap Sari sambil berjalan mendekati Warni yang duduk di lantai. Sambil memegang tangan Sari. Ini benar kamu Sari? Iya ini saya Bu. Ibu kenapa ada di sini? Tanya Sari sambil membantu Warni berdiri. Perempuan itu? Di mana perempuan itu Sari? Tanya Warni. Wanita, di sini tidak ada siapa-siapa selain saya dan ibu. Jawab Sari sambil melihat sekelilingnya. Warni, yang masih terlihat bingung langsung mengamati setiap sudut ruang bersalin. Setelah memastikan semua dalam kondisi aman, Warni terlihat bernafas lega sambil menutup kedua matanya. Keadaan Warni membuat Sari bingung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Bu Bidan? Kenapa dia terlihat begitu ketakutan? Batin Sari sambil terus melihat Warni. Sepertinya itu hanya halusinasi saya saja. Lebih baik saya kembali beristirahat. Maaf sudah membuatmu terganggu. Ucap Warni sambil berdiri dari tempat duduknya. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Warni yang biasa sehat kini tiba-tiba jatuh sakit. Hampir 1 minggu Warni terbaring di tempat tidurnya, tanpa tahu apa penyakit yang dideritanya. Sari dan beberapa rekan kerjanya mulai mempertanyakan apa yang terjadi dengan bidan tersebut. Hampir 1 minggu ini Bu Bidan terbaring tak berdaya. Rumah bersalin ini terlihat sepi tanpa beliau. Nur memulai pembicaraan. Kamu benar Nur. Walaupun beliau adalah orang yang sangat cerewet, tapi bagaimanapun juga beliau itu orang baik. Jawab Siti yang saat itu ada di samping Nur. Sambil merapikan meja. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi 1 minggu yang lalu aku pernah melihat bidan Warni ketakutan di dalam ruang bersalin. Ketakutan di ruang bersalin? Apa kamu tahu kenapa Bu Bidan begitu ketakutan? Tanya Yuni sambil menoleh ke arah Sari. Aku tidak tahu pasti, tapi Bu Bidan sempat mencari seorang wanita dan beliau juga berteriak agar wanita itu tidak menyakitinya. Jelas Sari sambil terus merapikan meja resepsionis. Wanita? Kamu kenapa Nur? Tanya Siti saat melihat Nur kebingungan. Beberapa bulan yang lalu, aku juga melihat Bu Bidan ada di kamar bersalin sambil berteriak ketakutan. Dan yang membuatku terkejut adalah saat dia menyebut nama Linda. Jelas Nur sambil menatap wajah kedua rekannya secara bergantian. Linda, apa maksudmu Linda pasien yang meninggal di kamar melati? Tanya Yuni memastikan. Sepertinya iya. Tapi aku tidak tahu lagi karena saat itu aku tidak berani bertanya secara detail kepada Bu Bidan. Jawab Nur. Sepertinya Bu Bidan menyembunyikan sesuatu dari kita. Sari terlihat berpikir. Sudahlah. Sudah jam 1 malam lebih. Baik kita masuk ke kamar. Ayo Nur kita kembali ke kamar, ajak Siti sambil menarik tangan Nur. Ayo Sari, kita harus beristirahat lebih awal karena besok kita akan melayani tamu lagi. Ajak Nur kepada Sari yang masih terlihat melamun. Kalian masuk saja dulu, aku harus merapikan berkas beras untuk besok pagi. Jawab Sari sambil menoleh ke arah ketiga temannya. Di antara Nur, Siti, dan Yuni, Sari adalah orang kepercayaan Warni. Selain karena dia sudah lama bekerja di tempat itu, Sari juga adalah satu-satunya perawat yang mendapat gelar sarjana. Sari bukannya tidak mau bekerja sebagai perawat di rumah sakit besar. Namun Sari justru ingin menggunakan ilmunya untuk mengabdi dan membantu warga yang ada di desa terpencil, seperti desa Tlogo Ungu. Sari! Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil nama Sari. Nur, Siti, apa itu kalian? Teriak Sari. Sari, kemari tolong aku. Sambil berjalan ke arah ruang bersalin, Nur, Siti, cepat keluar. Tidak lucu jika kalian menganggap ini lelucon. Sari yang baru saja masuk ke ruang bersalin terkejut saat melihat seorang perempuan menggunakan pakaian perawat berdiri di depan meja nakas. Wanita itu terlihat sedang membersihkan beberapa peralatan medis yang ada di hadapannya. Perlahan, Sari mulai mendekati wanita tersebut. Nur, bukankah kamu tadi masuk ke kamar bersama Siti?
Tanya Sari sambil memegang pundak wanita tersebut. Cepat pergi dari tempat ini, Sari. Sebelum kamu menjadi korban. Korban? Apa maksudmu? Cepat katakan siapa kamu sebenarnya. Ucap Sari dengan tatapan bingung. Sambil menoleh ke arah Sari. Cepat, pergi dari tempat ini, Sari. Sebelum kamu menjadi korban keserakahan bidan Warni. Bu Linda, apa itu Anda? Tapi tidak mungkin, Anda sudah meninggal, jadi tidak mungkin bisa ada di sini. Ucap Sari saat melihat wajah Linda. Cepat pergi dari tempat ini. Kamu tidak pantas bekerja dengan wanita iblis seperti Warni. Ucap Linda dengan tatapan penuh harap. Apa maksud Anda? Bu, bukankah kita semua tahu jika bidan Warni itu adalah orang yang baik? Jawab Sari sambil mendekati sang sahabat. Tidak, dia adalah wanita iblis. Cepat pergi dari sini, Sari. Aku tidak mau kamu menjadi tumbal yang berikutnya. Perintah Linda sambil mulai meneteskan air matanya kemudian menghilang entah kemana. Bu Linda. Ya Allah, apa maksud ucapan Bu Linda? Apa mungkin bidan Warni menggunakan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan ini? Ucap Sari. Kedatangan Linda malam itu dengan menunjukkan wajah yang begitu cantik, persis saat dia masih hidup. Hingga hal itu tidak membuat Sari merasa takut ataupun jijik. Sari yang merasa lelah langsung memutuskan untuk keluar ruangan dan kembali, mengerjakan pekerjaannya yang sempat terhenti. Lepaskan aku. Sari tiba-tiba berteriak dengan kencang. Sari yang saat itu baru saja keluar dari ruang bersalin tiba-tiba dikejutkan oleh benda panjang yang melilit tubuhnya. Lilitan yang tadinya sedikit longgar tiba-tiba terasa rapat, hingga membuat Sari hampir kehabisan nafas. Teriakan dan rintihan Sari tidak dapat membuatnya lepas dari lilitan tubuh siluman ular tersebut. Lepaskan. Aku mohon lepaskan aku, teriak Sari, sambil terus merontah. Kamu sudah mengetahui semua rahasia yang ada di rumah bersalin. Ini jadi kamu harus mati di tanganku. Nyi Sukma menatap Sari dengan tajam. Tidak, aku tidak tahu tentang rahasia yang ada di tempat ini. Sekarang tolong lepaskan aku, biarkan aku pergi dari sini. Ucap Sari sambil menangis. Semua sudah terlambat, sekarang bersiaplah menjadi makananku. Jawab Nyi Sukma sambil tertawa terbahak-bahak. Nyi Sukma langsung menatap mata Sari dengan tatapan tajam, dan bola mata membulat sempurna. Sari yang sejak tadi meronta dan berteriak tiba-tiba tidak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan mulut Sari terbuka lebar. Terlihat organ dalam tubuh Sari keluar melalui mulutnya, dan dengan singkat pindah ke tubuh Nyi Sukma. Setelah mengetahui jika sang korban telah meninggal, Nyi Sukma langsung meninggalkan Sari di lantai. Ah, Siti Bu Bidan, cepat kemari, kan, teriak Nur sambil berlari ke arah pintu utama. Ada apa, Nur? Tanya Siti yang baru saja datang. Sari, dia meninggal, ucap Nur sambil menangis. Sari meninggal. Tidak mungkin, bukankah semalam kita bertiga masih bercanda di meja resepsionis? Siti terlihat tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nur. Ada apa ini? Kalian berdua masih pagi sudah membuat keributan saja, bentak Warni yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Nur dan Siti. Sari, Bu. Sari, apa yang terjadi kepadanya? Sari meninggal dunia, dan sekarang mayatnya ada di depan ruang bersalin. Nur berusaha menjelaskan sambil menangis. Tanpa meminta penjelasan kepada Nur, Warni langsung berlari ke arah ruang bersalin dengan diikuti Siti dan Nur. Warni dan Siti terlihat terkejut saat melihat tubuh Sari terbujur kaku tak bernyawa. Nur yang merasa ada yang tidak beres dengan kematian Sari memaksa untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Bagaimana mungkin Sari bisa meninggal dengan tiba-tiba? Tapi jika dilihat dari ciri-cirinya ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Sukma. Batin Wani sambil terus menatap mayat Sari. Kalian tunggu sini, biar aku hubungi polisi. Ucap Nur sambil berjalan meninggalkan Warni dan Siti. Berhenti. Tidak ada yang boleh melaporkan kejadian ini kepada siapapun termasuk polisi. Warni tiba-tiba berteriak. Tapi Bu, kematian Sari ini terlihat tidak wajar, jadi menurut saya polisi berhak tahu dan menyelidiki apa penyebab kematian Sari. Jawab Nur sambil berjalan mendekati Warni. Aku pemilik rumah bersalin ini, jadi aku yang berhak menentukan keputusan apa saja yang akan diambil. Jika kalian tidak suka dengan keputusanku, silahkan kalian pergi dari sini. Ucap Warni dengan nada angkuh. Tapi Bu,
Nur tiba-tiba menghentikan ucapannya saat tangan Siti menggenggam tangannya. Siti merasa apa yang mereka lakukan hanya sia-sia. Semakin mereka mendesak Warni, dia justru akan semakin marah. Dia khawatir jika mereka akan menjadi korban berikutnya, sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Yuni, cepat hubungi ambulans dan meminta mereka kemari untuk mengantar jenazah Sari ke rumah orang tuanya. Baik, Bu Bidan, jawab Yuni sambil berdiri dan berjalan meninggalkan Nur dan Siti yang masih menangis di hadapan jenazah Sari. Hentikan tangisan kalian itu. Karena itu hanya percuma, apa yang kamu lakukan tidak akan membuatnya hidup kembali. Lebih baik kamu usap air matamu dan mulailah bekerja. Perintah Warni tanpa menoleh kepada Nur dan Siti, yang merasa sangat kehilangan, memutuskan untuk menutup rumah bersalin dan ikut mengantar jenazah Sari ke kampung halamannya. Namun, hal itu justru ditentang oleh Warni dengan alasan dia tidak ingin membuat pasiennya kecewa jika harus menutup rumah bersalinnya. Setelah memberi penjelasan kepada Nur, Warni pun segera berjalan ke arah kamarnya. Aku yakin kematian Sari pasti ada hubungannya dengan Nyi Sukma, tapi apa yang membuat Nyi Sukma menjadikan Sari tumbal, ucap Warni saat dia sudah ada di dalam kamarnya. Perlahan Warni pun duduk di tempat tidurnya. Dia tidak menyangka jika Sari, orang yang sangat dia percaya, justru menjadi tumbal pesugihannya. Warni yang saat itu sedang melamun tiba-tiba teringat akan harta yang biasa didapatkan saat tumbal telah diserahkan. Bergegas Warni berjalan ke arah kamar rahasianya dengan terburu-buru. Dugaanku ternyata benar. Sari adalah tumbal yang diinginkan oleh Nyi Sukma, ucap Warni saat melihat tumpukan uang dan emas ada di meja yang biasa digunakan untuk ritual. Seharian ini Warni berada di rumah Sari. Hingga tepat pukul 9 malam Warni memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan tidak ada hal yang aneh. Namun, hal berbeda dialami saat memasuki area Desa Tlogo Ungu. Desa Tlogo Ungu adalah sebuah desa terpencil di daerah Lamongan, Jawa Timur. Letaknya yang terpencil dan jauh dari keramaian kota, serta jarak antara rumah satu dan yang lain sangat jauh membuat desa tersebut sangat minim penerangan. Tidak hanya itu, terdapat banyaknya tanah kosong dan pohon rindang. Dengan usia yang sudah tua membuat desa itu terlihat sangat menyeramkan. Sialan, apa yang baru saja menyeberang itu, ucap Warni sambil mengerem mobilnya secara mendadak. Sambil menoleh ke arah kiri, dasar kucing hitam kurang ajar. Seekor kucing hitam berwarna hitam legam dengan mata yang menyala terang terlihat memperhatikan Warni dari kejauhan. Warni melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, tidak berapa lama tercium aroma busuk yang begitu sangat menyengat. Bau apa ini? Seperti bau bangkai manusia, gumam Warni sambil terus mengemudikan mobilnya. Malam yang sudah larut membuat suasana desa itu terlihat begitu sepi dan menyeramkan. Sepanjang perjalanan hanya terdengar suara binatang malam yang saling bersahutan. Jarak rumah Warni dari keramaian sekitar 2 kilometer. Warni yang merasa tidak nyaman dengan kondisi malam ini, berusaha menghilangkan ketakutannya dengan menyalakan radio mobilnya. Aroma busuk yang masih tercium membuat bulu kuduk Warni berdiri, hingga membuat Warni menambah kecepatan mobilnya dengan harapan bisa secepatnya tiba di rumahnya. Aku harus cepat-cepat sampai di rumah sebelum makhluk malam itu membunuhku di jalan ini. Batin Warni sambil terus mengemudikan mobilnya. Suara binatang malam serta radio di dalam mobil terdengar seolah saling bersahutan. Warni yang saat itu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi tiba-tiba terkejut saat melihat sesosok wanita berpakaian putih berdiri di pinggir jalan. Warni yang merasa ketakutan tidak mempedulikan apa yang dilihatnya saat itu. Hampir 3 kali Warni melihat sosok yang sama di tempat yang berbeda. Ah, beruak. Sepertinya sejak semalam Bidan Warni belum pulang, ucap Siti sambil menyapu lantai. Kamu, benar, apa jangan-jangan dia sengaja bermalam di rumah Sari? Seperti yang kita tahu jarak kota Lamongan dengan kota Malang sangat jauh, jadi aku rasa dia terlalu lelah jika harus langsung kembali ke sini, jawab Nur sambil merapikan meja resepsionis. Tapi aku masih curiga dengan kematian Sari yang begitu tiba-tiba. Apa kamu sadar jika kematian semua orang yang ada di tempat ini memiliki kesamaan? Mulut terbuka lebar dengan tubuh membiru dan mata terbuka. Nur tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Halah, itu hanya perasaanmu saja. Kalau menurutku sih itu hanya sebuah kebetulan. Bukankah setiap yang bernyawa pasti akan mati? Jelas Siti sambil terus menyapu lantai. Iya sih, tapi
Suster, suster, teriak seseorang dari luar. Bu, bidan, apa yang terjadi dengan bidan Warni? Tanya Nur yang terlihat khawatir. Bu bidan kecelakaan. Warga menemukan mobilnya menabrak sebuah pohon tua yang ada di pertigaan desa, jawab wanita parubaya tersebut. Nur dan Siti yang khawatir dengan kondisi Warni langsung bergegas mengikuti langkah kaki wanita parubaya itu. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil Terios putih mengalami kerusakan parah di bagian depan akibat menabrak sebuah pohon tua. Melihat kondisi Warni yang tidak sadarkan diri, Nur dan Siti meminta bantuan warga untuk membantunya membawa Warni ke rumah bersalin. Aku di mana? Tanya Warni yang baru saja sadar. Alhamdulillah, akhirnya ibu sudah sadar. Sekarang ibu sudah ada di rumah bersalin. Warga menemukan mobil ibu menabrak sebuah pohon tua yang ada di pertigaan desa. Jelas Siti sambil membalut luka yang ada di dahi Warni. Mendengar penjelasan Siti, Warni terlihat melamun seolah berusaha mengingat kembali apa yang telah terjadi padanya malam itu. Warni yang saat itu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan kencang, tiba-tiba dikejutkan dengan sosok wanita yang tiba-tiba menutupi kaca depannya. Warni yang kehilangan kendali dan tidak dapat melihat jalan yang ada di depannya langsung membanting, setir ke kanan hingga menabrak sebuah pohon tua. Alhamdulillah, akhirnya ibu sudah sadar. Silahkan diminum dulu teh hangatnya. Nur tiba-tiba datang sambil menyodorkan segelas teh hangat kepada Warni. Sambil sedikit terkejut, terima kasih, setelah minum teh hangat dan memberikannya kembali kepada Nur. Warni terlihat kembali melamun, seperti ada hal yang mengganggu pikirannya. Nur dan Siti yang penasaran dengan kejadian sebenarnya mulai bertanya kepada Warni. Maaf, kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang sudah terjadi sampai ibu bisa menabrak pohon tua itu? Tanya Nur dengan penuh penasaran. Wanita itu, wanita apa maksud ibu? Nur kembali bertanya kepada Warni. Sudahlah Nur, lebih baik kita bawa bidan Warni ke kamarnya, biarkan dia istirahat dulu. Siti langsung menjawab pertanyaan Nur, sambil membantu Warni berdiri. Mari, saya antar ibu ke kamar. Perlahan Siti mulai membantu Warni berjalan ke arah kamarnya. Ada rasa kesal dalam hati Nur. Pasalnya dia yakin jika kejadian yang menimpa Warni selama ini ada hubungannya dengan kematian beberapa orang yang ada di rumah bersalin itu. Siti, kenapa kamu melarangku bertanya tentang kejadian yang sebenarnya? Bentak Nur saat melihat Siti kembali ke meja resepsionis. Bukan begitu maksudku Nur. Aku hanya tidak tega melihat kondisi bidan Warni saat ini. Apa kamu tidak melihat jika dia begitu sangat syok dengan apa yang sudah terjadi padanya? Siti berusaha memberi penjelasan kepada rekannya itu. Aku tidak peduli dengan apapun yang kamu berikan. Jika bidan Warni sudah bangun dari tidurnya, aku akan bertanya tentang apa yang dia sembunyikan selama ini. Bentak Nur sambil langsung berjalan ke arah pintu utama. Nur, dengarkan dulu penjelasanku. Siti berteriak memanggil Nur yang sudah berjalan menjauhinya. Di tempat terpisah, Warni yang saat itu sedang terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba terbangun saat mendengar suara seseorang memanggil namanya. Sebuah suara yang sangat dikenal, suara lembut seseorang yang dulu selalu menemaninya. Terlihat sosok Surya berdiri di hadapan Warni dengan wajah bersih dan tampan, serta menggunakan baju kemeja yang terlihat sangat bagus. Mas Surya, apakah itu kamu Mas? Tanya Warni seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Iya, ini aku dek. Bertaubatlah. Hentikan apa yang kamu lakukan saat ini. Kebencian akan dendam masa lalu, serta keserakahan hanya akan membuat hidupmu menderita. Surya berusaha memberi penjelasan kepada Warni. Tidak bisa, Mas. Aku tidak mau kehilangan kekayaan yang sudah aku dapatkan selama ini. Jika kehadiranmu hanya ingin menasehatiku, lebih baik kamu pergi dari hadapanku, ucap Warni. Kekayaan yang kamu miliki hanya kekayaan semu. Itu hanya mimpi. Percuma kamu memiliki kekayaan yang besar, tapi kamu tidak bisa menikmatinya. Lalu apa gunanya semua itu? Jawab Surya. Tidak. Sampai kapanpun aku tidak akan menghentikan apa yang sudah aku lakukan saat ini. Lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Bentak Warni sambil melemparkan guling ke arah Surya. Surya yang sejak tadi berdiri di hadapan Warni seketika menghilang entah kemana. Warni yang merasa tubuhnya jauh lebih baik akhirnya memutuskan untuk melihat kondisi rumah bersalin milikinya. Terlihat beberapa orang sedang mengantri,
serta lalu lalang pasien datang dan pergi silih berganti. Ada rasa bangga dalam hatinya karena telah berhasil membuktikan jika Warni anak seorang petani miskin mampu memiliki kekayaan yang tak terhitung. Setelah bersusah payah berusaha untuk keluar dari zona kemiskinan, kini akhirnya aku bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ya, walaupun harus menumbalkan nyawa banyak orang, batin Warni sambil tersenyum bahagia. Waktu berlalu dengan cepat, hampir 2 bulan sejak kepergian Sari saat itu. Kekayaan yang semakin melimpah membuat Warni semakin berantusias untuk terus melakukan pesugihan. Namun, Warni yang berharap bisa mendapatkan tumbal tepat waktu kini justru kembali gagal mendapatkan tumbal yang dia mau. Warni yang saat itu sedang berpikir keras tentang siapa berikutnya, tiba-tiba terkejut saat melihat Nyi Sukma sudah berada di hadapannya. Apa tumbal untukku sudah kamu siapkan, Warni? Ingat Kamis lusa adalah Kamis malam Jumat Kliwon. Nyi Sukma mengingatkan tentang tumbal yang dia inginkan. Maaf Nyi, saya sudah melihat kalender yang ada, tapi tidak ada ibu hamil yang akan melahirkan. Bertepatan dengan Kamis malam Jumat Kliwon, jelas Warni sambil bersimpuh di hadapan Nyi Sukma. Aku tidak peduli dengan semua alasanmu, Warni. Besok lusa aku akan kembali, dan aku harap tumbal itu sudah siap di Kemar Melati, ucap Nyi Sukma dengan tatapan mata bulat sempurna. Tapi Nyi, tidak ada tapi Warni. Jika kamu gagal mendapatkan tumbal itu maka aku pastikan jiwamu akan menjadi budakku selamanya. Ancam Nyi Sukma sambil meninggalkan Warni. Ancaman Nyi Sukma membuat Warni ketakutan. Hampir 2 hari ini Warni tidak dapat memejamkan mata walaupun sebentar. Hari yang ditunggu pun tiba. Warni yang belum mendapatkan tumbal untuk siluman ular itu hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Namun hal berbeda justru terjadi. Warni yang saat itu sedang memikirkan nasibnya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Siti. Selamat pagi Bu, ucap Siti. Pagi, masuk saja. Perintah Warni sambil berteriak dari dalam ruangannya. Maaf Bu Bidan, ada pasien atas nama Siska yang akan melakukan persalinan hari ini, ucap Siti saat dia sudah berdiri di hadapan Warni. Pasien bersalin. Akhirnya aku berhasil mendapatkan tumbal untuk Nyi Sukma, batin Warni. Warni yang bahagia dengan kedatangan, pasien tersebut langsung berjalan ke arah ruang bersalin. Setelah hampir 3 jam bayi yang ada di dalam kandungan Siska, akhirnya lahir dengan selamat. Raut bahagia terlihat jelas dari wajah Siska saat melihat putra pertamanya telah lahir dengan selamat. Kalian bersihkan ruangan ini, setelah itu kalian pindahkan Ibu Siska di ruang melati. Warni memerintah kedua perawatnya sambil berjalan keluar ruangan. Ruang melati? Batin Nur. Warni, yang ada di dalam kamarnya terlihat sangat bahagia. Pasalnya tumbal yang dicarinya selama ini akhirnya berhasil. Dia dapatkan. Emas dan beberapa gepok uang sudah tergambar jelas di wajahnya. Namun di saat yang bersamaan dia dikejutkan dengan kemunculan Nyi Sukma yang tiba-tiba. Dasar manusia tidak tahu diri. Jangan kamu pikir bisa menipuku. Bentak Nyi Sukma sambil melilit tubuh Warni. Apa maksud Nyi Sukma? Tanya Warni yang terlihat terkejut. Tumbal yang kamu katakan itu tidak ada di kamar melati. Sebagai hukumannya aku akan mengambil nyawamu, Warni. Bentak Nyi Sukma. Tidak mungkin. Tadi pagi saya sudah meminta para perawat membawanya ke kamar melati. Saya yakin ada yang tidak beres. Jawab Warni sambil ketakutan. Halah, itu hanya alasanmu agar kamu terbebas dari perjanjian yang sudah kita sepakatikan. Nyi Sukma membentak Warni sambil terus melilit tubuhnya. Tidak Nyi, saya mohon beri saya kesempatan, saya akan buktikan jika ada orang yang sengaja menyembunyikan tumbal itu. Jawab Warni sambil memohon. Setelah beberapa saat terdiam Nyi Sukma perlahan mulai melepaskan lilitannya kepada Warni. Setelah kepergian Nyi Sukma, Warni bergegas berjalan ke arah rumah bersalinnya. Apa yang dikatakan Nyi Sukma ternyata benar. Kamar melati yang harusnya ditempati Siska terlihat kosong. Kurang ajar siapa yang sudah berani menentang perintahku, ucap Warni dengan nada kesal. Suatu hari Warni mendapat undangan reuni dari alumni mahasiswa di kampusnya. Warni yang merasa penat dan jenuh dengan aktivitasnya selama menjadi bidan, akhirnya bersedia datang ke acara reuni tersebut. Hingga tanpa sengaja Warni bertemu dengan
Bram seorang dokter spesialis kandungan sekaligus alumni di universitas tersebut. Dokter Bram? Tanya Warni saat berhadapan dengan Bram. Iya, kamu Warni kan? Bidan desa Tlogo Ungu yang terkenal baik dan menjadi salah satu bidan desa teladan. Jawab Bram sambil mengulurkan tangannya. Dokter bisa saja, saya hanya bidan desa biasa saja dok. Warni menjawab sambil menjabat tangan Bram. Tahun lalu, tepatnya saat Warni masih menempuh pendidikan sebagai seorang bidan. Diam-diam Warni memiliki perasaan yang lebih kepada Bram yang saat itu menjadi senior di kampusnya. Namun karena cita-cita dan status sosial yang berbeda, Warni memutuskan untuk memendam perasaannya. Sejak pertemuan itu, hubungan Warni dan Bram menjadi sangat dekat. Bahkan Warni juga sering menghabiskan waktu akhir pekan bersama Bram. Hingga, suatu hari Bram memutuskan mengajaknya Warni untuk bertemu dengan keluarga besar Bram. Maaf Pak, kenalkan ini Warni perempuan yang sudah berhasil membuat Bram jatuh cinta, ucap Bram sambil memperkenalkan Warni kepada orang tuanya. Selamat malam, Om Tante sapa Warni saat bertemu dengan keluarga besar Bram. Malam, mari silakan duduk, jawab Burhan dan Ningrum secara bersamaan. Untuk ukuran perempuan dari desa terpencil Warni, memang terlihat sangat cantik. Di usia yang sudah menginjak 34 tahun wajah dan tubuhnya juga masih sangat bagus layaknya perempuan berusia 28 tahun. Namun hal itu tidak membuat Ningrum menyetujui hubungan Bram dan Warni. Status sosial serta jabatan Warni sebagai bidan desa dijadikan Ningrum sebagai alasan untuk menolak kehadiran Warni. Jadi kamu hanya seorang bidan desa? Tanya Ningrum. Iya tante, saya membuka praktek di rumah peninggalan almarhum orang tua saya, jawab Warni sambil tersenyum. Bram, bagaimana mungkin seorang dokter spesial yang terkenal dan bekerja di rumah sakit mewah menikah dengan seorang bidan desa yang miskin dan yatim piatu? Tanya Ningrum kepada sang putra sambil melirik ke arah Warni. Dasar perempuan tua, bisa-bisanya kamu menghinaku seperti itu, batin Warni. Kalau menurut Papa tidak ada salahnya, lagi pula Warni adalah perempuan yang baik, ucap Burhan sambil tersenyum, ramah. Aku yakin dengan pilihanku kali ini, Warni adalah perempuan yang tepat untuk Bram jadikan istri. Jawab Bram dengan sangat yakin. Mama tahu, tapi apa kamu tidak bisa mencari wanita yang sederajat dengan keluarga kita? Lagi pula masih banyak wanita yang masih gadis, kenapa kita harus memilih seorang janda? Ucap Ningrum dengan tatapan menghina. Maaf semua, saya permisi pulang dulu karena ada pasien yang harus segera saya tangani. Warni berdiri sambil berpamitan. Bram, yang paham dengan perasaan Warni langsung berlari mengejar Warni yang sudah berjalan keluar rumah. Bram bisa melihat perasaan kecewa dan kesal pada wajah Warni atas penghinaan sang ibu. Perlahan Bram mulai memegang tangan Warni yang akan masuk ke dalam mobilnya. Dek, aku minta maaf atas kata-kata mamaku, ucap Bram sambil memegang tangan Warni. Tidak apa-apa mas, aku yakin Bu Ningrum hanya terkejut saat pertama berkenalan denganku. Aku yakin suatu saat dia pasti bisa menerima aku sebagai menantunya, jawab Warni sambil tersenyum. Aku janji akan terus berusaha meyakinkan mama agar dia mau merestui hubungan kita, ucap Bram sambil memeluk tubuh Warni. Aku yakin kamu pasti bisa melakukan itu. Kalau begitu aku pamit dulu karena ada pasien yang sudah menungguku di rumah, jawab Warni sambil mengusap pipi Bram dengan lembut. Perlahan Warni pun masuk ke dalam mobilnya. Sesaat dia terdiam di dalam mobil sambil menarik nafas panjang. Warni tidak dapat menutupi rasa sakit hatinya karena penghinaan yang baru saja dilakukan Ningrum. Setelah menatap wajah Bram beberapa saat, Warni langsung mengemudikan mobilnya keluar dari pekarangan rumah mewah itu. Dasar wanita tua, kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Lihat saja apa yang akan aku lakukan kepadamu nanti, ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Warni yang saat itu sedang menyaksikan acara televisi kesukaannya, tiba-tiba dikejutkan suara seseorang memanggil namanya. Warni yang merasa penasaran langsung berdiri dari tempat duduknya. Sambil sedikit ketakutan, Warni mulai mencari di mana arah suara tersebut. Warni, Warni. Sepertinya ada orang yang memanggil namaku, ucap Warni sambil berdiri dari tempat duduknya. Warni, kemarilah. Suara itu terdengar semakin jelas di telinganya. Sepertinya suara itu berasal dari halaman belakang. Apa jangan-jangan Nyi Sukma? Ucap Warni yang langsung berdiri dan berjalan ke arah halaman belakang. Perlahan Warni mulai berjalan ke arah belakang rumahnya.
Jantungnya tiba-tiba berdetak dengan kencang. Aroma anyir tercium dengan tajam saat dia hampir sampai di sebuah sumur tua. "Siapa kamu?" bentak Warni saat melihat seorang perempuan berdiri di bibir sumur. Wanita itu terlihat berdiri membelakangi Warni. Bentakan Warni pun tidak membuatnya menoleh sedikit pun. Di saat Warni mulai melangkah mundur, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat menyayat dari perempuan itu. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di dalam rumahku?" tanya Warni sambil berteriak. Warni kembali mengulang pertanyaannya. "Cepat katakan, siapa kamu dan apa tujuanmu datang ke rumahku?" Berkali-kali Warni mengatakan pertanyaan yang sama. Namun, tetap tidak ada jawaban dari perempuan itu. Justru tangisan yang tadinya terdengar lirih kini, terdengar semakin nyaring di telinga Warni. Sambil berjalan mendekati perempuan itu, "Cepat pergi dari sini, kamu pikir aku takut kepadamu? Aku akan pergi dari tempat ini setelah aku berhasil membunuhmu, Warni," ucap perempuan itu sambil menoleh ke arah Warni dan memegang tangan Warni dengan erat. "Tidak, lepaskan aku. Sampai kapanpun aku tidak sudi mati bersamamu," bentak Warni sambil berusaha melepaskan pegangan tangan wanita itu. Perempuan dengan wajah tak berbentuk itu kembali menghantui Warni. Pegangan tangannya yang erat berusaha membawa Warni untuk masuk ke dalam sumur tua. Warni yang ketakutan berusaha untuk terus meronta hingga dia mampu terbebas dari genggaman tangan perempuan itu. "Kemarilah, Warni. Takdirmu adalah untuk mati bersamaku di dalam sumur ini," ucap perempuan itu sambil tertawa nyaring. "Tidak, aku tidak mau mati bersamamu. Takdirku adalah untuk menjadi kaya raya, bukan mati bersamamu," teriak Warni yang langsung berlari meninggalkan tempat itu. Warni berlari ke arah kamarnya dan langsung menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Nafas yang tak beraturan, serta degup jantung yang cepat menjadi bukti jika Warni mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia berharap kamarnya menjadi tempat ternyaman dan teraman untuknya sampai pagi menyingsing. "Semoga perempuan itu tidak mengikutiku sampai ke kamar ini," ucap Warni sambil berusaha mengatur nafasnya. Setelah matahari terbit, Warni bergegas membersihkan diri dan bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Setelah meminta seluruh karyawannya menggantikan posisinya, Warni langsung mengemudikan mobilnya menuju ke kota. Tujuannya saat ini adalah rumah sakit Medika. "Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Bram harus secepatnya menikahiku. Karena dengan begitu wanita buruk rupa dan makhluk yang lain tidak akan bisa menggangguku lagi," ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Sambil turun dari dalam mobil, "Halo Mas Bram, aku sekarang ada di tempat parkir rumah sakit Medika. Apa kamu bisa menemuiku sebentar?" tanya Warni. "Baik, tunggulah sebentar, 10 menit lagi aku akan tiba," jawab Bram yang terlihat panik. Setelah menutup ponselnya, Bram langsung bergegas berjalan menuju ke tempat parkir. Dari kejauhan terlihat Warni sedang berdiri di depan mobilnya. Warni yang melihat kedatangan Bram langsung tersenyum bahagia. "Hai Mas," ucap Warni sambil tersenyum. "Hai, ada apa kamu memintaku buru-buru kemari? Apa ada hal penting yang ingin kamu sampaikan?" tanya Bram sesaat setelah mencium kening Warni. "Sebenarnya ada yang ingin aku katakan kepadamu, tapi tidak di sini, Mas." "Apa itu sangat penting sampai kamu menemuiku kemari?" tanya Bram mencoba memastikan. "Iya, apa kamu ada waktu untuk makan sebentar denganku?" tanya Warni sambil menggenggam tangan Bram. "Baik, kalau begitu kita makan di kantin saja," ajak Bram sambil menggandeng tangan Warni. Bram adalah seorang dokter spesialis kandungan yang terkenal di rumah sakit Medika. Walaupun usianya sudah memasuki 35 tahun, namun pesona dan ketampanan Bram mampu memikat kaum hawa yang ada di sekitarnya. Tubuh yang ideal, kulit putih, dengan jambang di dagunya membuatnya semakin terlihat tampan dan sangat menarik. Jadi tidak heran jika sepanjang dia berjalan ke arah kantin banyak pasang mata terpesona saat melihatnya. Setelah memesan makanan dan minuman, Warni dan Bram langsung duduk di sebuah kursi yang ada di sudut kantin. "Sekarang katakan apa yang sebenarnya terjadi," perintah Bram saat mereka sudah duduk di kursi. "Apa mamamu sudah merestui hubungan kita?" tanya Warni sambil menggenggam tangan Bram. "Belum. Mama bersikeras memintaku untuk meninggalkanmu dan mencari wanita lain untuk menjadi istriku,"
Jawab Bram sambil bersandar di kursi. Lalu bagaimana denganku? Apa kamu akan meninggalkanku? Apa hubungan kita akan berakhir, Mas? Tanya Warni yang terlihat khawatir. Entahlah, aku juga tidak tahu, ucap Bram sambil mendekat ke wajah Warni. Dasar perempuan tua pembawa sial, bagaimanapun caranya aku harus bisa menikah dengan Bram. Selain untuk menghindari setan-setan itu, Bram juga laki-laki tampan dan kaya. Batin Warni sambil memainkan pipet yang ada di hadapannya. Kenapa kamu begitu ingin tahu tentang kejelasan hubungan kita? Tanya Bram yang mulai penasaran. Mas, aku mencintaimu dan kamu juga tahu usiaku tidak lagi muda, jadi aku rasa bukan saatnya untuk bermain lagi, ataupun menunggu hubungan yang tidak pasti. Kamu benar, Warni. Aku juga memiliki pemikiran yang sama denganmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan pastikan Mama akan segera merestui hubungan kita, ucap Bram, sambil mengusap pipi Warni dengan lembut. Setelah beberapa saat menikmati sarapan paginya bersama Bram, Warni pun langsung berpamitan pulang. Bram yang sangat mencintai Warni langsung mengantarkan sang kekasih hingga masuk ke dalam mobil, bahkan hingga mobil Warni berjalan dan tak terlihat lagi. Sepanjang perjalanan Warni terlihat khawatir dengan hubungannya dan Bram. Wanita tua itu benar-benar tidak menyukaiku. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu agar bisa segera menikah dengan Bram. Aku tidak mau berlama-lama tinggal di rumah reot dan berhantu itu, ucap Warni sambil mengendarai mobilnya. Hampir beberapa saat Warni terdiam memikirkan cara yang akan dilakukannya untuk bisa mendapatkan Bram. Hingga akhirnya dia yakin Nyi Sukma bisa membantunya menjalankan rencananya. Warni pun langsung menambah kecepatan mobilnya. Dia berharap bisa segera tiba di rumahnya dan bertemu dengan siluman ular peliharaannya. Nyi Sukma, aku yakin dia pasti bisa membantuku. Aku harus secepatnya sampai rumah dan bertemu dengannya, ucap Warni. Siang itu Nur, Siti dan kedua rekannya yang lain sedang menikmati makan siang di dapur. Tiba-tiba Nur menceritakan keganjilannya, serta apa yang dilihatnya beberapa minggu yang lalu. Siti yang mendengar cerita Nur terlihat terkejut, pasalnya, selama ini bidan Warni terkenal sebagai seorang bidan yang baik dan ramah. Kalian harus hati-hati jika bidan Warni meminta kalian untuk memindahkan pasien ke kamar melati, ucap Nur sambil meletakkan gelas yang ada di tangannya. Memangnya kenapa, Kak? Tanya perawat baru yang bernama Ima. Nur pun menceritakan apa yang telah dilakukannya beberapa minggu yang lalu. Dia bercerita jika dia telah menyelamatkan seorang pasien yang bernama Siska dari jeratan seekor siluman ular. Nur juga bercerita jika saat Siska dan keluarganya pulang, diam-diam dia masuk ke kamar melati dan bersembunyi di sebuah tempat. Di saat yang bersamaan tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang memiliki tubuh seperti seekor ular. Hust, jangan sembarangan bicara kamu, Nur. Nanti kalau sampai bidan Warni dengar bisa habis kita, bentak Siti sambil menoleh ke arah Nur. Siapa yang sembarang? Aku melihat sendiri siluman ular itu tiba-tiba ada di kamar melati itu untuk mencari Siska. Aku yakin bidan Warni pasti melakukan pesugihan, jawab Nur dengan suara keras. Nur, hati-hati kalau bicara. Tidak baik memfitnah orang seperti itu, apalagi selama ini bidan Warni terkenal sebagai bidan yang baik, bentak Siti yang mulai hilang kesabaran. Ima, aku kok jadi takut kerja di sini. Apa lebih baik kita keluar saja dari rumah bersalin ini? Tanya Rani sambil memeluk tangan Ima. Tidak perlu, lagi pula belum ada bukti yang kuat jika bidan Warni melakukan pesugihan, bisa saja malam itu Kak Nur salah lihat saja, jawab Ima dengan tenang. Sudah, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Dan kamu Nur, anggap saja apa yang kamu lihat adalah sebuah kesalahan, ucap Siti sambil berdiri dari tempat duduknya. Kesalahan, jadi kamu pikir aku bermimpi? Atau jangan-jangan kamu terlibat juga dengan pesugihan yang dilakukan oleh bidan Warni? Nur tiba-tiba berdiri dan menoleh ke arah Siti. Apa maksudmu? Aku hanya tidak ingin apa yang kamu katakan didengar oleh Bu Bidan. Lagi pula selama yang kita katakan tidak memiliki bukti kuat itu hanya akan menjadi fitnah. Siti mencoba menjelaskan kepada Nur. Nur yang merasa marah dan kesal dengan sikap Siti langsung berjalan meninggalkan dapur. Sebenarnya dalam hati Siti memiliki pendapat yang sama dengan Nur. Namun, sebisa mungkin dia buang, karena dia tahu Warni akan langsung menjadikan mereka tumbal apabila Warni mengetahui kenyataan jika Nur
dan Siti mengetahui masalah pesugihan yang dilakukannya. Di tempat terpisah, Warni yang baru saja tiba di rumah Bram langsung berjalan mengendap-endap di halaman rumah. Diam-diam Warni membuka sebuah bungkusan putih berisi abu dupa yang ada di tangannya dan menebarkannya di halaman rumah Bram. Setelah merasa semuanya berjalan lancar, Warni pun langsung mengetuk pintu rumah Bram. "Mau apa kamu ke sini?" tanya Ningrum dengan tatapan benci. "Saya hanya ingin mencari Mas Bram." "Apa Mas Bram ada di rumah?" tanya Warni dengan santai. "Bram tidak ada di rumah, lebih baik kamu pergi dari sini. Dan satu lagi, jangan pernah berharap Bram akan menikahi wanita kampung sepertimu," jawab Ningrum. "Baik. Kalau begitu tolong berikan kue ini kepada Mas Bram saat dia pulang nanti," ucap Warni sambil menyerahkan sekotak kue kepada Ningrum. "Bawa pulang saja kuemu, kami tidak terbiasa makan kue kampung ini," bentak Ningrum sambil melempar kue tersebut hingga berjatuhan di lantai. Setelah mendengar hinaan yang diberikan Ningrum, Warni pun langsung berjalan ke arah mobilnya. Sesaat dia melihat Ningrum dari dalam mobil, rasa benci dan dendam terlihat jelas dari tatapannya. Setelah puas memandang Ningrum, Warni pun langsung mengemudikan mobilnya keluar dari halaman rumah itu. "Dasar wanita tua, sebentar lagi kamu akan terkejut dengan apa yang terjadi dengan putra kesayanganmu," ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Bram yang baru saja menikmati makan malam bersama orang tuanya tiba-tiba jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Ningrum dan Burhan yang khawatir dengan kondisi sang putra langsung membawa Bram ke rumah sakit. Namun setelah menjalani berbagai pemeriksaan, dokter justru tidak mendapat jawaban tentang apa penyakit yang diderita Bram. Hampir 1 bulan Bram tidak sadarkan diri. Namun, dalam kondisi tidak sadarkan diri, Bram terus-menerus memanggil nama Warni. Burhan yang merasa kasihan akhirnya meminta Ningrum untuk membuang keegoisannya dan merestui hubungan Bram dan Warni. "Ma, apa tidak lebih baik kita berikan saja restu untuk mereka membina rumah tangga?" tanya Burhan kepada Ningrum yang sedang menangis di samping sang putra. "Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan merestui hubungan Bram dengan wanita desa itu," bentak Ningrum sambil menoleh ke arah Burhan. "Apa kamu tidak kasihan dengan Bram? Hampir 2 bulan dia dalam kondisi tidak sadar, dan di saat itu juga dia terus memanggil nama Warni," jawab Burhan sambil mendekat ke arah Ningrum. Butuh waktu yang cukup lama untuk Ningrum menyetujui hubungan Bram dan Warni. Hingga suatu hari Ningrum dan Burhan memutuskan untuk menemui Warni ke desanya dengan berbekal sebuah kartu nama yang ada di dompet Bram. Warni yang saat itu sedang melayani pasien terkejut saat melihat Ningrum dan Burhan sudah ada di rumah bersalin miliknya. "Om Tante, ada perlu apa kalian datang ke tempat saya?" tanya Warni sambil berdiri dari tempat duduknya. "Kedatangan kami kemari untuk memberitahukan bahwa Bram saat ini dalam kondisi koma. Selain itu ada yang ingin dibicarakan istri saya denganmu," jelas Burhan kepada Warni. "Silahkan duduk Om Tante," perintah Warni. "Ya ampun Mas Bram, apa yang terjadi sampai dia koma?" tanya Warni yang terlihat panik. Perlahan Burhan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bram malam itu, serta apa yang dialami Bram selama tidak sadarkan diri. Warni yang mendengar penjelasan Bram merasa bahagia. Pasalnya apa yang diinginkannya akan segera terwujud. Pernikahan mewah, harta yang banyak serta tumbal yang mudah dicari akan dia dapatkan dengan mudah. "Akhirnya apa yang aku inginkan akan segera terwujud," batin Warni sambil menggenggam kedua tangannya. "Tujuan kami tidak hanya itu. Kami kemari juga ingin meminangmu untuk menjadi istri Bram. Apa kamu bersedia?" tanya Burhan sambil terlihat gugup. "Tentu saja bersedia. Bram kan kaya jadi wanita desa seperti dia pasti tidak akan menolak." "Bukan begitu Warni?" ucap Ningrum sambil melirik Warni. "Jaga bicaramu, Ma." Burhan berbisik kepada Ningrum yang ada di sampingnya. Seminggu sejak kedatangan Burhan dan Ningrum, Bram akhirnya sembuh dari sakitnya. Persiapan pernikahan Bram dan Warni mulai disiapkan dengan sempurna. Gaun, gedung, dan 500 undangan pun telah disebarkan. "Apa kamu menyukainya, Dek?" tanya Bram, yang saat itu sedang mengemudikan mobil. "Iya, aku sangat bahagia, Mas, tapi..." "Tapi apa? Apa ada hal yang kurang dari pesta pernikahan kita nanti?" tanya Bram sambil menepikan mobilnya. "Apa boleh jika kita tetap tinggal di desaku saja?" tanya Warni sambil terlihat gugup. "Memangnya kenapa?" "Aku takut jika aku tinggal bersama orang tuamu,
Akan sering terjadi adu mulut antara aku dan mamamu. Warni mencoba menjelaskan kepada Bram. Ya sudah, nanti aku coba bicarakan dengan orang tuaku, jawab Bram sambil mengusap rambut Warni. Warni sengaja meminta tetap tinggal di desanya dengan maksud agar dia bisa terus melakukan pesugihan. Kekayaan yang didapatkannya selama ini terasa masih kurang baginya. Bahkan kekayaan yang dimiliki Bram belum bisa membuat Warni puas. Waktu berlalu dengan cepat, pesta pernikahan antara Warni dan Bram akhirnya tiba. Sebuah pesta pernikahan mewah yang dihadiri para dokter dan orang-orang penting itu terlihat mewah dan meriah. Warni yang biasanya tampil sederhana malam ini terlihat cantik dengan riasan di wajahnya, serta balutan gaun pengantin berwarna putih. Dek, apa kamu bahagia? Tanya Bram saat mereka sudah berada di dalam kamar pengantin. Aku sangat bahagia, Mas. Pesta pernikahan kita telah membuatku merasa menjadi seorang putri. Jawab Warni sambil duduk di tempat tidur. Aku bersyukur jika kamu bahagia dengan pesta pernikahan kita. Jawab Bram sambil berjalan ke arah Warni. Malam ini kamu terlihat begitu cantik, sayang. Bram memuji Warni sambil terus menciumnya dengan rakus. Bram terus mencumbu dan mencium bibir Warni dengan rakus, bahkan di setiap lekuk tubuh Warni. Desahan dan erangan terdengar jelas di dalam kamar yang penuh hiasan pengantin serta taburan bunga mawar. Namun di saat Bram mulai membuka gaun pengantin, tiba-tiba Warni menjerit histeris. Pergi kamu, jangan ganggu aku tidak mau mati bersamamu, ucap Warni sambil berusaha menjauhi Bram. Tenang deh, apa yang terjadi? Ini aku Bram, suamimu. Bram berusaha mendekati Warni dan menenangkannya. Warni yang saat itu akan melakukan malam, pertama terlihat ketakutan saat melihat wajah Bram. Pasalnya wajah tampan sang suami tiba-tiba berubah menjadi wajah wanita yang sering menghantuinya. Tidak hanya itu, Warni juga melihat beberapa sosok yang sangat dia kenal ada di dalam kamarnya. Pergi kalian. Jangan menggangguku, teriak Warni sambil terus menangis ketakutan. Tidak. Kematian kalian bukan karena aku tidak terlibat dalam kematian kalian, bentak Warni sambil terus mengibas-ngibaskan tangannya. Teriakan Warni yang cukup keras ternyata membuat didengar oleh Burhan dan Ningrum yang sedang istirahat di kamarnya. Burhan yang penasaran dengan apa yang terjadi akhirnya mengajak Ningrum untuk menemui Warni dan Bram. Di tempat terpisah, Bram terlihat berusaha menenangkan Warni yang terus berteriak ketakutan. Bram, cepat buka pintunya. Apa yang terjadi dengan Warni? Teriak Burhan sambil mengetuk pintu kamar sang putra. Sambil membuka pintu, tidak tahu Pak. Warni tiba-tiba berteriak ketakutan dan semua ucapannya terdengar tidak jelas. Dari dulu Mama tidak setuju, kamu masih saja keras kepala. Sekarang kamu lihat, kamu ternyata menikahi wanita gila. Ucap Ningrum yang terlihat menahan emosi. Burhan dan Bram terus berusaha menenangkan Warni yang masih berteriak ketakutan. Ningrum yang tidak dapat menahan emosinya langsung berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil segayung air. Tanpa basa-basi Ningrum langsung menyiramkan air tersebut ke arah Warni hingga membuatnya terkejut. Mama, apa yang Mama lakukan? Tanya Bram sambil menoleh ke arah Ningrum. Dasar perempuan gila, bisa-bisanya kamu berteriak malam-malam begini. Bentak Ningrum sambil melemparkan gayung itu kepada Warni. Maafkan aku, Mas. Warni terlihat menangis ketakutan. Ya sudah, lebih baik kalian ganti baju lalu istirahat. Ma, ayo kita kembali ke kamar, biarkan mereka beristirahat. Ucap Burhan sambil memeluk pundak sang istri. Setelah memastikan orang tuanya tidak ada, Bram langsung menutup pintu serta mengambil segelas air yang ada di atas meja. Perlahan dia mendekati Warni yang masih terlihat ketakutan dan memberikan segelas air tersebut. Bram yang penasaran mencoba untuk bertanya kepada Warni tentang apa yang terjadi. Sebenarnya apa yang kamu lihat, Dek? Tanya Bram sambil duduk di hadapan sang istri. Wanita itu dia terus menghantuiku, Mas. Dia selalu datang setiap malam, jawab Warni sambil memeluk tubuh sang suami. Wanita? Dari tadi di sini hanya ada kita berdua, tidak ada orang lain. Bram mengedarkan pandangannya pada setiap sudut kamar, tapi dia... Sudah, lebih baik sekarang kamu ganti baju, setelah itu kita istirahat. Perintah Bram sambil membantu Warni berdiri. Di saat Warni menikmati hari-harinya sebagai pengantin baru, serta rencana indah dengan Bram. Di tempat terpisah terlihat, warga desa Tlogo Ungu berkumpul di balai desa.
Ekspresi marah dan benci terlihat dari raut wajah para warga. Lebih baik kita bakar aja rumah bersalin itu beserta rumahnya, teriak salah satu warga. Saya setuju. Orang seperti Warni tidak pantas tinggal di desa kita, Pak Lurah, teriak yang lain. Tenang Bapak dan Ibu, lebih baik kita tunggu bidan Warni pulang dari bulan madunya. Pak Lurah berusaha menenangkan warga yang terlihat emosi. Tidak perlu. Keterangan para saksi yang ada di tempat itu sudah menjadi bukti kuat jika Warni telah melakukan pesugihan siluman ular, teriak seorang yang lain. Jika Pak Lurah tidak mau bertindak, biar kami yang bertindak. Bukan begitu. Negara kita adalah negara hukum, jadi kita tidak bisa sembarangan dalam bertindak, teriak Pak Lurah yang berusaha menenangkan warga desa. Warga yang sudah tidak dapat menahan emosinya, akhirnya berbondong-bondong ke rumah Warni. Rumah bersalin serta rumah yang tak berpenghuni itu langsung menjadi sasaran amukan warga desa. Terlihat beberapa desa masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan terlihat yang lainnya sedang menghancurkan bagian tempat itu. Setelah puas menghancurkan dan memeriksa rumah Warni, beberapa warga langsung menyiramkan bensin ke seluruh rumah dan membakarnya. Api yang menyebar dengan begitu cepat sehingga membuat tempat tersebut berubah menjadi abu, hanya dalam hitungan jam. Sekarang kita tinggalkan tempat ini. Biarkan Warni melihat sendiri jika tempatnya hangus terbakar. Perintah salah satu warga. Hari itu Warni yang baru saja pulang dari berbulan madu bangun lebih siang dari yang lain. Setelah membersihkan diri, Warni langsung keluar dari kamarnya dan menuju ke meja makan. Dari kejauhan terlihat Bram dan kedua orang tuanya sudah berkumpul di meja makan. Selamat pagi, sapa Warni yang sudah berdiri di samping sang suami. Pagi? Apa kamu tidak lihat ini sudah jam berapa? Ucap Ningrum dengan ketus. Sudah. Kamu duduk dan sarapan saja, Warni. Perintah Burhan kepada Warni. Kamu mau kemana, Dek? Jam segini sudah rapi, tanya Bram sambil memperhatikan Warni. Aku mau ke kampung. Sudah beberapa minggu ini aku tidak melihat kondisi rumah bersalin di sana, ucap Warni sambil mulai mengambil sepotong roti. Bagaimana kalau aku antar kamu? Kebetulan hari ini aku masih cuti, ucap Bram sambil menikmati sepotong roti. Gadis kampung sekarang berubah menjadi seorang ratu. Bangun tidur langsung makan, mau kerja sudah ada sopir pribadi, mau apa-apa ada pembantu. Sindir Ningrum tanpa menoleh ke arah Warni. Dasar wanita tua, lihat saja aku akan buat hidupmu tersiksa. Di tanganku, batin Warni sambil melirik ke arah Ningrum. Mama, ucap Bram sambil melihat ke arah Ningrum. Tidak perlu mas, aku bisa berangkat sendiri, lagi pula kamu juga pasti sangat kelelahan. Jawab Warni sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan meninggalkan meja makan. Setelah menikmati sarapan yang ada di hadapannya, Warni langsung berangkat ke desa Tlogo Ungu. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, Warni akhirnya tiba di desanya. Warni yang baru saja tiba terlihat terkejut saat melihat rumah bersalinnya hancur. Terlihat sebuah papan bertuliskan rumah ini sedang dalam pengawasan warga. Bagaimana bisa rumah dan tempat bersalin ini hancur? Ucap Warni saat melihat tempat praktek dan rumahnya telah berubah menjadi tanah. Warni yang penasaran langsung mengambil ponsel dari dalam tas. Terlihat dia sedang berusaha menghubungi seseorang, namun tidak ada satupun yang menjawab panggilan Warni. Kemana mereka? Kenapa tidak ada yang menjawab teleponku? Warni terlihat kesal. Warni yang merasa kesal memutuskan untuk turun dari mobilnya dan berjalan ke arah rumahnya. Namun belum juga dia berjalan, tiba-tiba dia melihat warga berjalan ke arahnya. Warni yang khawatir akan keselamatannya langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan desa itu. Siapa yang berani menghancurkan rumahku? Pasti ada yang sengaja membocorkan rahasiaku selama ini, ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Tuan Putri sudah pulang, ucap Ningrum saat melihat Warni datang. Warni yang sudah dalam keadaan marah tidak memperdulikan Ningrum. Melihat Warni terus berjalan tanpa mempedulikannya, Ningrum yang kesal langsung berdiri dan menghampirinya, sambil memegang dan menarik tangan Warni. Dasar kamu menantu tidak tahu sopan santun. Apa mulutmu itu tidak bisa mengucapkan salam? Jika mulut saya tidak bisa mengucapkan salam, apa mulut mama tidak bisa jika tidak menghina orang?
Jawab Warni sambil menatap Ningrum dengan tajam. Dasar menantu tidak tahu diri. Bentak Ningrum sambil mengangkat tangannya dan hampir menampar Warni. Mama boleh menghinaku, tapi jangan harap kamu bisa menamparku, ucap Warni sambil memegang tangan Ningrum. Warni yang tidak mau memperpanjang masalah dengan Ningrum langsung berjalan ke arah kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar, terlihat Bram sedang tertidur pulas. Perlahan Warni mulai masuk dan duduk di meja riasnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa lebih baik aku sudahi saja perjanjianku dengan Nyi Sukma? Lagi pula sekarang aku sudah mendapatkan laki-laki kaya, jadi aku tidak perlu lagi mencari harta. Batin Warni sambil menoleh ke arah Bram yang masih tertidur pulas. Sejak saat itu Warni memutuskan untuk tidak lagi melakukan perjanjian dengan Nyi Sukma. Dia juga berinisiatif untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Hingga suatu malam saat Warni sedang tertidur pulas, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya. Warni, Warni, sepertinya ada yang memanggilku. Apa jangan-jangan nenek bawel itu? Warni bangun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar kamar. Malam itu udara terasa dingin. Hujan mengguyur dengan begitu lebatnya. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Warni yang penasaran dengan suara itu mulai berjalan ke arah suara. Nyi Sukma, ucap Warni saat melihat sesosok wanita bertubuh ular. Sambil menatap Warni dengan tajam, Nyi Sukma langsung melilit tubuh Warni. Beberapa bulan ini kamu telah melupakan kewajibanmu, Warni. Maafkan saya, Nyi, tapi saya sudah tidak ingin meneruskan perjanjian itu. Apa yang dimiliki suami saya saat ini sudah lebih dari cukup, jawab Warni dengan wajah ketakutan. Jangan kamu pikir bisa lepas dari perjanjian kita, Warni. Sekali lagi maafkan saya, Nyi. Tapi saya benar-benar tidak ingin melanjutkan perjanjian kita, jawab Warni sambil berusaha melepaskan lilitan Nyi Sukma. Baik, aku akan melepaskan perjanjian kita, tapi kamu harus menjadi tumbal terakhir. Untukku, ucap Nyi Sukma sambil melilit tubuh Warni dengan erat. Lilitan yang tadinya longgar, kini mulai semakin mengencang. Nafas Warni pun terasa semakin sesak. Warni yang tidak ingin meninggal dengan cara mengenaskan langsung meminta ampun. Ampuni saya, Nyi. Baik, saya akan siapkan tumbal untuk Nyi Sukma, ucap Warni yang akhirnya membuat Nyi Sukma tertawa terbahak-bahak. Siapa tumbal yang akan kamu berikan kepadaku, Warni? Tanya Nyi Sukma yang terlihat tidak sabar. Tuan Burhan, dia adalah ayah mertuaku. Mendengar ucapan Warni, Nyi Sukma perlahan melepaskan lilitan ekornya dari tubuh Warni. Nafas Warni terlihat bergemuruh dengan cepat. Menyadari tubuhnya sudah terbebas dari jeratan tubuh Nyi Sukma, Warni langsung berlari ke arah kamarnya. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa harus menjadikan ayahmu sebagai tumbal. Batin Warni yang masih terlihat ketakutan. Tidak berapa lama terdengar jeritan. Papa, Nyi Sukma pasti sudah menghabisi papa mertuaku. Batin Warni yang terlihat terkejut. Bram, Mama. Kenapa malam-malam begini dia berteriak seperti itu? Ucap Bram sambil berdiri dari tempat tidurnya. Bram dan Warni yang penasaran, langsung berlari ke arah kamar Ningrum. Terlihat Ningrum sedang menangis di samping jenazah sang suami. Bram yang penasaran langsung menghampiri Ningrum. Papa kenapa, Ma? Tanya Bram yang sudah duduk di samping Ningrum. Papa meninggal, Bram. Jawab Ningrum sambil menangis terseduh-seduh. Meninggal apa yang sebenarnya terjadi, Ma? Tak tadi. Ada apa, Ma? Tanya Bram yang penasaran. Tadi saat Mama baru saja keluar dari kamar mandi, Mama melihat ular besar melilit tubuh Papa. Bahkan dia telah menghabiskan organ dalam tubuh Papa. Jelas Ningrum sambil ketakutan. Ular tidak mungkin, Ma. Tubuh Papa tidak ada sayatan sedikit pun, jadi mustahil dia memakan organ tanpa melukai tubuh Papa. Jawab Bram yang terlihat tidak yakin dengan apa yang diceritakan Ningrum. Nyi Sukma, aku yakin itu pasti dia, batin. Warni yang berdiri di depan pintu. Hari ini rumah Bram telah dipenuhi oleh para pelayat yang ingin mendoakan kepergian sang ayah. Setiap prosesi telah dijalani dengan lancar. Hingga saat pemakaman tiba-tiba Warni berteriak hingga membuat semua orang terkejut. Ah, teriak Warni sambil menutup matanya. Warni, kamu kenapa sayang? Tanya Bram sambil menoleh ke arah sang istri. Mata papa terbuka, Mas. Warni terlihat ketakutan dan menutup matanya.
Mata papa terbuka. Ucap Bram yang langsung melihat jenazah sang ayah. Tempat itu seketika ricuh karena ucapan Warni. Bisik-bisik dari mulut pelayat terdengar jelas di telinga Bram dan Ningrum. Bahkan beberapa di antaranya berpikir jika kematian Burhan tidak wajar, sambil berbisik di telinga Bram. Lebih baik kamu suruh istrimu masuk ke dalam mobil. Mama tidak ingin pemakaman papa terganggu karena istrimu itu. Mungkin kamu lelah. Sebaiknya kamu istirahat saja di dalam mobil. Bram langsung memberikan kunci mobil kepada Warni. Warni yang sudah ketakutan langsung menerima kunci tersebut dan berjalan ke arah mobil. Ada rasa heran dalam diri Ningrum melihat tingkah sang menantu. Sementara itu di dalam mobil Warni masih terlihat gugup dan ketakutan. Maafkan aku, Pak. Aku terpaksa melakukan ini, ucap Warni sambil mengedarkan pandangannya dengan ketakutan. Tatapan mata yang tajam dari jenazah Burhan sangat membuatnya ketakutan. Dia khawatir jika sang mertua akan menghantuinya dan menuntut balas. Warni yang melamun tiba-tiba terkejut saat Bram dan Ningrum masuk ke dalam mobil. Apa kamu baik-baik saja, sayang? Tanya Bram hingga membuat Warni terkejut, sambil langsung menoleh ke arah suara. Mas Bram, kamu membuatku terkejut. Dasar wanita sinting, bisa-bisanya kamu menyebut jika suamiku membuka mata. Apa kamu tidak tahu jika mereka membicarakan kematian? Suamiku, bentak Ningrum sambil menoleh ke arah Warni yang berada di kursi belakang. Sudahlah, Ma. Mungkin Warni hanya kecapean, jadi dia tidak sengaja bicara seperti itu. Jawab Bram sambil mulai menyalakan mesin mobilnya. Dasar nenek lampir, lihat saja. Akan ada saatnya giliranmu menjadi mayat hidup, batin Warni sambil melirik ke arah Ningrum. Malam itu hujan turun begitu lebat. Suara petir terdengar saling bersahutan. Warni yang saat itu terlelap tiba-tiba terbangun karena rasa haus yang dirasakannya. Aduh, kenapa aku merasa begitu haus? Ucap Warni sambil memegang tenggorokannya yang terasa kering. Warni pun mulai berdiri dan berjalan ke arah sebuah yang terletak tidak jauh dari tempatnya. Terlihat sebuah teko dan 2 buah gelas diletakkan di atas meja itu. Warni yang merasa kehausan langsung menuang teko tersebut. Ya ampun, kenapa harus habis di saat seperti ini? Mana Mas Bram sudah tidur dengan pulas, gerutu Warni sambil meletakkan kembali teko tersebut. Sambil membangunkan suaminya. Mas bangun, ayo antarkan aku ke bawah untuk mengambil air minum. Berkali-kali Warni berusaha membangunkan sang suami. Namun, Bram masih tetap terlelap dalam tidurnya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengambil minum sendiri. Langkah demi langkah dilaluinya dengan perlahan. Rumah yang cukup luas dan mewah itu kini terlihat begitu sunyi sepi. Hingga saat kaki Warni baru saja menginjak lantai bawah tiba-tiba, lampu padam bersamaan dengan suara gemuruh yang menggelegar. Ya ampun, apalagi ini, bagaimana bisa aku berjalan dengan ruangan yang gelap seperti ini? Ucap Warni yang mulai terlihat kesal. Warni yang merasa sangat kehausan, akhirnya memberanikan diri berjalan menuju ke arah dapur. Namun, di saat dia sampai di meja, makan bersamaan dengan sinar kilat yang menyambar terlihat sosok laki-laki berdiri tepat di depan pintu halaman belakang, sambil terkejut. Siapa di sana? Mas Bram, apa itu kamu? Teriak Warni sambil memanggil nama suaminya. Berkali-kali Warni memanggil nama sang suami. Namun, sosok itu tetap berdiri mematung sambil membelakanginya. Kaki yang sejak tadi berjalan dengan tenang, mendadak kaku seakan ada sesuatu yang memegangnya. Jangan-jangan itu Papa. Tetapi tidak mungkin, Papa sudah meninggal jadi dia tidak akan mungkin ada di sini. Ucap Warni yang mulai terlihat ketakutan. Lebih baik aku cepat sebelum dia melihatku di sini. Ucap Warni sambil menunduk dan mempercepat langkahnya. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi kepadaku, Warni. Tiba-tiba sosok tersebut sudah berdiri di hadapan Warni hingga membuatnya terkejut. Sambil terkejut. Papa, tidak. Papa sudah mati jadi tidak mungkin ada di sini. Kamu harus bertanggung jawab atas kematianku, Warni. Jadi kamu harus mati bersamaku. Ucap sosok tersebut dengan mata melotot ke arah Warni. Wajah pucat terlihat jelas pada wajah Burhan. Tubuh dingin itu tiba-tiba memegang tangan Warni dengan erat. Warni yang sejak tadi ketakutan tiba-tiba terseret ke arah sebuah kolam renang yang ada di halaman belakang. Tidak,
Lepaskan aku bukan penyebab kematianmu. Teriak Warni sambil berusaha melepaskan diri. Mas Bram, tolong aku. Warni terus mencoba memanggil nama suami. Hujan yang begitu deras, serta gemuruh petir yang menggelegar membuat suara Warni terdengar lirih. Tidak ada yang mampu mendengar suaranya saat itu. Hanya air mata dan teriakan minta tolong yang bisa dilakukannya saat ini. Warni yang sejam tadi berada di dalam genggaman Burhan kini sudah berada di bibir kolam renang. Tangan dingin dan keras itu kini mendorong tubuh Warni ke dalam kolam renang. Tawa bahagia terdengar begitu nyaring di telinga. Mas Bram, tolong aku, teriak Warni sambil berusaha keluar dari kolam tersebut. Belum sempat dia keluar dari kolam renang. Sebuah tangan menariknya ke dasar kolam. Berkali-kali tangan itu membawanya ke dasar kolam hingga membuat Warni hampir kehabisan nafas. Di saat Warni sedang berusaha menyelamatkan diri, sementara itu di dalam kamar Bram yang sejak tadi terlelap tiba-tiba terbangun. Bram yang khawatir dengan sang istri langsung mencari Warni di seluruh kamar. "Dek, kamu di mana?" teriak Bram sambil berusaha mencari Warni. Ningrum tiba-tiba keluar dari kamar. "Bram, ada apa kamu berteriak seperti itu?" "Warni, Ma. Dia tidak ada di kamar. Bram sudah mencarinya di kamar mandi tapi dia tetap tidak ada," jawab Bram yang terlihat panik. "Warni tidak ada. Dasar wanita sinting, selama ini dia hanya bisa menyusahkan saja," gerutu Ningrum yang mulai terlihat kesal. "Sudah, Ma. Ini bukan saatnya untuk menyalahkannya. Lebih baik Mama bantu Bram menemukan Warni," ucap Bram sambil berjalan mendahului Ningrum. "Ya Allah, mimpi apa aku bisa mempunyai menantu sinting seperti wanita itu?" omel Ningrum sambil berjalan di belakang Bram. Hampir semua tempat di rumah itu sudah mereka datangi. Ningrum yang masih terlihat kesal mulai melangkahkan kakinya ke arah halaman belakang. Baru saja dia berada di halaman belakang sambil terkejut. Ningrum yang saat itu mencari keberadaan Warni di halaman belakang, tiba-tiba terkejut saat melihat Warni telah mengapung di kolam renang. Dengan cepat dia langsung berteriak memanggil Bram yang saat ada di ruang tamu. "Bram, cepat kemari, istrimu ada di sini," teriak Ningrum sambil berusaha meraih tubuh menantunya. "Mama, di mana Warni?" tanya Bram yang baru saja tiba. "Cepat bantu Mama, Warni ada di sini," jawab Ningrum yang masih berusaha menarik tubuh Warni dari dalam kolam. Bram yang melihat kondisi Warni langsung membantu sang ibu. Terlihat wajah Warni yang sudah mulai pucat, dengan suhu tubuh yang mulai dingin. "Lebih baik kita cepat bawa dia ke rumah sakit, Mama tunggu di sini dulu." Bram mau siapkan mobil, perintah Bram sambil berdiri dan berjalan meninggalkan Ningrum. "Kamu benar-benar sangat merepotkanku, sudah tahu hujan masih juga berenang. Dasar perempuan kampung," omel Ningrum yang duduk di samping Warni. Tidak berapa lama mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit. Warni yang masih belum sadarkan diri langsung dibawa ke ruang UGD. Hampir 3 jam Warni berada di dalam ruangan itu. "Bram, bagaimana keadaan Warni?" tanya Ningrum saat melihat sang putra keluar dari UGD. "Alhamdulillah Warni sudah melewati masa kritisnya. Tapi yang sampai saat ini mengganggu pikiran Bram bagaimana bisa Warni berada di kolam renang," ucap Bram yang masih menggunakan pakaian dokter. "Kamu seperti tidak tahu saja istrimu itu kan dari kampung. Jadi pasti dia coba-coba untuk berenang," jawab Ningrum dengan wajah ketusnya. "Sepertinya tidak mungkin, Ma. Mama tahu sendiri jika saat ini hujan deras, jadi pasti ada yang sengaja mencelakai Warni." "Jadi kamu menuduh Mama sengaja mencelakai wanita kampung itu?" bentak Ningrum dengan mata melotot. "Bukan begitu, Ma. Sudah kamu tidak perlu jelaskan lagi sejak kamu menikah dengan wanita sinting itu. Semua hidupmu hanya untuknya. Bahkan kamu sudah tidak lagi menganggap Mama," bentak Ningrum sambil berdiri dari tempat duduknya. "Permisi Dokter Bram, istri Anda sudah sadar dan saat ini beliau mencari Anda," ucap sang perawat. "Baik, saya akan segera ke sana." "Apa Mama mau ikut aku masuk menemui Warni?" tanya Bram sambil menoleh ke arah Ningrum. Ningrum yang merasa tersinggung dengan ucapan Bram langsung berjalan mendahului sang putri. Perlahan mereka mulai masuk ke kamar Warni. Terlihat Warni sedang menatap ruangan itu dengan penuh ketakutan. "Bagaimana keadaanmu, Dek?" tanya Bram hingga membuat Warni terkejut. Aku baik-baik saja, Mas." Wanita sinting, cepat ceritakan kepada suamimu bagaimana kamu bisa ada di kolam renang
Karena aku tidak mau dituduh oleh Bram, perintah Ningrum sambil bertolak pinggang. Mama! Bentak Bram sambil menoleh ke arah Ningrum. Kamu kenapa, Dek? Cepat katakan Mas janji, akan menyelesaikan masalah ini, ucap Bram sambil duduk di samping sang istri. Papa yang melakukan semua ini, Mas. Dia menarikku ke kolam renang dan menenggelamkan aku, jawab Warni sambil ketakutan. Papa, ucap Bram yang terlihat terkejut. Wanita ini memang sudah gila. Bram, lebih baik kamu bawa istrimu ini ke psikiater. Ningrum terlihat kesal mendengar ucapan Warni. Tidak, aku tidak mau ke psikiater, aku tidak gila. Ma, teriak Warni sambil menggenggam tangan sang suami. Kamu itu sudah sinting. Mana mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup dan menyeretmu ke kolam renang. Kamu tahu sendiri jika semasa hidup suamiku begitu baik kepadamu. Bentak Ningrum sambil menatap Warni dengan tajam. Warni yang masih syok dengan kejadian yang baru saja menimpanya hanya bisa menangis. Dia berusaha meyakinkan Bram jika sang ayah memang pelaku penganiayaan terhadapnya. Bram yang saat itu duduk di sampingnya hanya bisa memeluk Warni. Bram, lebih baik kamu antar pulang Mama sekarang, karena Mama takut jika lama berada di sini akan ketularan sinting. Ucap Ningrum sambil menarik tangan Bram. Dek, Mas antar Mama pulang dulu. Nanti Mas akan kembali lagi ke sini. Ucap Bram sambil melepaskan pelukannya. Tidak, Mas, aku mohon jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut jika Papa datang kemari. Jawab Warni yang terlihat begitu ketakutan. Dasar wanita sinting, ucap Ningrum sambil berjalan keluar. Papa tidak akan kemari, kamu akan aman di sini. Mas akan minta suster untuk terus mengawasimu selama Mas tidak ada. Jelas Bram sambil memeluk tubuh Warni. Warni yang tidak punya pilihan, lain akhirnya menyetujui keinginan Bram. Warni yang masih terpengaruh obat akhirnya terlelap dalam tidurnya. Namun di saat yang bersamaan terdengar suara seperti meja yang sedang didorong. Suster, panggil Warni saat melihat meja nakas berjalan ke arahnya. Terlihat seorang wanita berpakaian perawat mendorong meja tersebut dan berjalan ke arahnya sambil menunduk. Warni yang saat itu berada di ruangan VVIP hanya seorang diri. Perlahan perawat itu mulai mengambil sebuah pisau stainless yang ada di mejanya. Suster, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Warni yang mulai ketakutan. Perlahan sang suster mulai menunjukkan wajahnya. Warni yang melihat wajah sang suster langsung menjerit ketakutan. Sebuah wajah yang selama ini menghilang kini kembali menghantuinya. Pergi kamu, jangan ganggu aku, ucap Warni yang terlihat ketakutan. Tolong, Mas Bram, tolong aku, teriak Warni sambil menangis. Tenang saja, Bu Bidan. Ini tidak akan menyakitkan, ucap perawat tersebut sambil tersenyum. Sang suster tersenyum kepada Warni dengan penuh kebencian. Wajah perawat itu terlihat hancur tak berbentuk. Aroma busuk tercium dari wajahnya, bahkan terlihat ribuan belatung menggeliat di wajah sang perawat. Bu Bidan harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, ucap wanita itu sambil terus berjalan ke arah Warni. Tidak, aku tidak mengenalmu, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Bentak Warni yang mulai melepaskan selang infus yang menancap di tangannya. Warni yang ketakutan langsung turun dari ranjangnya. Dia langsung melempar sang perawat dengan barang-barang yang ada di sekelilingnya. Tertawa melengking tiba-tiba keluar dari mulut wanita tersebut. Pergi kamu, aku tidak ada urusan denganmu, bentak Warni yang saat itu berdiri di dekat tempat tidur. Langsung memutuskan untuk melarikan diri. Namun, belum juga kakinya melangkah, tiba-tiba kakinya terasa berat, sambil melihat ke arah kakinya. Lepaskan, terlihat seorang bayi sedang memegang kakinya dengan erat. Mata yang berwarna merah menyala terlihat jelas pada kedua mata bayi tersebut. Telinga yang memanjang ke atas serta gigi taring yang terlihat pada mulut bayi itu menambah kesan menyeramkan. Aku mau pulang, Bu Bidan. Aku mau punya ibu. Jadi Bu Bidan harus menggantikan posisi ibuku, ucap anak tersebut sambil melihat ke arah Warni. Tidak, aku bukan ibumu. Cepat lepaskan aku dan pergi dari sini, bentak Warni sambil menendang-nendang bayi tersebut. Warni yang ketakutan terus berteriak sambil menutup matanya rapat-rapat, hingga tiba-tiba seorang perawat masuk ke
dalam ruangannya. Dengan segera dia berusaha untuk menyadarkan pasiennya itu. Bu Warni, ada apa, Bu? Tanya perawat tersebut sambil memegang tangan Warni. Pergi dari sini, aku bukan ibumu. Dan aku juga tidak mau mati bersama kalian. Teriak Warni yang terlihat begitu ketakutan. Teriakan Warni ternyata membuat seluruh rumah sakit heboh. Hingga membuat seluruh orang yang ada di sekitar tempat itu langsung bergegas ke arah ruangan Warni. Melihat keadaan Warni yang tidak dapat dikendalikan, seorang dokter akhirnya menyuntikkan sebuah obat penenang hingga membuatnya tertidur. Sudah. Sekarang semua orang bisa keluar dari ruangan ini, biarkan pasien ini istirahat. Perintah dokter sambil meminta semua orang yang ada di tempat itu keluar. Sambil berdiri di hadapan seorang perawat yang ada di meja resepsionis. Sus, tolong, hubungi Dr. Bram segera dan minta dia untuk segera ke ruangan saya. Baik dok, jawab sang suster sambil menunduk. Sementara itu di rumah Bram sedang berusaha untuk membujuk sang ibu. Ningrum yang memang berpura-pura ketakutan, berusaha meralarang sang putra untuk kembali ke rumah sakit. Ma, aku harus segera kembali ke rumah sakit, kasihan Warni jika harus. Menungguku terlalu lama. Sekali Mama bilang tidak, ya tidak, Mama tidak mau di rumah ini sendirian, Mama takut. Apa kamu tidak kasihan melihat Mama sendirian di rumah? Tanya Ningrum dengan wajah memelas. Bukan begitu, Ma, tapi... Tiba-tiba Bram menghentikan perkataannya setelah mendengar suara ponsel yang ada di saku celananya. Terlihat nama rumah sakit Medika di layar ponsel. Dengan segera dia langsung menerima panggilan tersebut. Baik, aku akan segera ke sana. Bram langsung menutup ponselnya. Dari siapa, Bram? Tanya Ningrum heran. Rumah sakit. Mereka memintaku untuk segera ke rumah sakit dan menemui Dr. Dika. Jawab Bram. Pokoknya Mama tidak akan mengizinkan kamu ke rumah sakit. Benta Ningrum sambil berdiri. Ma, Bram ini dokter. Siapa tahu saat ini ada pasien yang sedang membutuhkan Bram. Cukup lama Ningrum terdiam sambil memandang wajah sang putra. Hingga akhirnya dia mengizinkannya untuk kembali ke rumah sakit. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, Bram pun langsung segera ke rumah sakit. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, Bram akhirnya tiba di rumah sakit dan langsung bergegas ke ruangan Dr. Dika. Selamat malam, Dok, ucap Bram sambil masuk ke dalam ruangan Dr. Dika. Selamat malam, Dr. Bram, ucap Dika. Mari silahkan duduk, sambil duduk di kursi. Sebenarnya ada apa Dr. Dika meminta saya untuk kemari? Dr. Dika akhirnya menjelaskan tentang kejadian yang baru saja dialami Warni. Dia langsung menyimpulkan jika Warni sedang mengalami tekanan batin. Dia juga menyarankan Bram untuk coba menanyakan pada istrinya tentang apa yang dipendamnya. Jadi istri saya mengalami depresi? Tanya Bram yang terlihat terkejut. Benar, kalau menurut saya. Ada baiknya dokter membawa Bu Warni ke psikiater, saran. Dika, psikiater? Apa mungkin Warni bersedia dibawa ke sana? Batin Bram. Kenapa? Dok, apa Anda tahu apa yang sedang dipendam Bu Warni saat ini? Tanya Dika hingga membuat Bram terkejut. Tidak, saya tidak tahu. Nanti akan saya coba tanyakan pada istri saya. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Bram akhirnya pamit keluar dan langsung menemui Warni di ruangannya. Sepanjang perjalanan ke ruangan sang istri, dia terlihat melamun memikirkan apa yang dikatakan Dika padanya. Hingga dia terkejut saat mendengar ucapan beberapa suster yang mengatakan jika Warni mengalami gangguan jiwa. Kasihan ya. Dr. Bram menikah dengan wanita stres seperti itu, ucap seorang perawat. Iya, tapi setauku Bu Warni itu adalah seorang bidan di sebuah desa, jadi mana mungkin dia mengalami gangguan jiwa. Seandainya saja dia mau menerima cinta Dr. Rara, aku yakin dia tidak akan seperti sekarang, sahut yang lain. Bram yang mendengar ucapan para perawat hanya bisa diam. Dia terus berjalan ke arah ruangan sang istri tanpa memperdulikan sekelilingnya. Beberapa saat kemudian dia akhirnya tiba di ruangan Warni. Namun, dia terkejut saat melihat ruangan kosong. Suster, suster! Teriak Bram yang langsung keluar dari ruangan itu. Ada apa, Dok? Tanya seorang suster dengan panik. Di mana istri saya? Cepat katakan di mana kalian membawa istri saya. Bentak Bram. Tenang. Dok,
Istri dokter sudah tenang dan saat ini dia istirahat di kamarnya. Bram yang panik langsung menarik tangan perawat itu ke kamar Warni. Mata perawat tersebut membulat sempurna saat tidak melihat sang pasien ada di tempat tidurnya. Dia tidak percaya jika pasiennya pergi dari ruangan tanpa diketahuinya. Di mana? Bu Warni, seingatku dia ada di sini. Tetapi kenapa sekarang dia tidak ada di sini? Ucap perawat tersebut dengan kebingungan. Setelah mengetahui jika sang istri sudah tidak ada di dalam kamarnya, Bram langsung memerintahkan seluruh security dan perawat untuk mencari Warni di seluruh rumah sakit. Hampir semalaman mereka mencari keberadaan Warni, hingga seorang security mengatakan jika wanita itu ada di lantai 13, Bram yang khawatir dengan keadaan sang istri, langsung segera berlari ke lantai 13 dengan ditemani beberapa perawat dan petugas keamanan. Bram yang baru saja tiba, terlihat terkejut saat melihat Warni, sudah berdiri di ujung gedung. Air mata terlihat terus menetes di pipi Warni. Sambil sesekali ia berteriak seolah ada hal yang membuatnya ketakutan, sambil berjalan dengan perlahan ke arah Warni. Astagfirullah, apa yang kamu lakukan? Dek, tanya Bram, sambil berteriak dari kejauhan. Pergi, kalian. Aku tidak mengenal kalian, jangan ganggu aku. Atau aku akan lompat dari gedung ini. Warni mengusir Bram dan beberapa orang yang berusaha mendekat ke arahnya. Wajah wanita itu terlihat benar-benar ketakutan. Dek, tenang dulu ini. Mas, di sini nggak ada yang menyakitimu. Kami hanya ingin membantumu. Jawab Bram yang terus berusaha mencoba menenangkan sang istri. Diam kamu. Asal kalian tahu kematian kalian bukan karena aku, tetapi karena takdir. Bukan aku yang membunuh kalian. Bentaknya hingga membuat Bram terkejut. Kematian, apa maksudnya? Batin Bram yang langsung menghentikan langkahnya setelah mendengar ucapan sang istri. Dengan perlahan pria itu kembali melanjutkan langkahnya untuk mendekati Warni yang masih menangis di bibir gedung. Ada rasa takut dalam hatinya akan tindakan nekat yang dilakukan istrinya itu. Setelah cukup dekat, Bram langsung menarik tangan Warni hingga membuatnya jatuh, sambil memeluk sang istri dengan erat. Dan sesekali mencium kening Warni. Sekarang kamu sudah aman. Sayang, tenang saja, aku akan menjagamu, aku janji tidak ada yang menyakitimu setelah ini. Pergi kamu. Jangan ganggu aku. Lepaskan aku, teriak Warni sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Bram. Pelukan sang suami yang sangat kuat membuat Warni kesulitan untuk melepaskan pelukan Bram dari tubuhnya. Tenang, Dek, ini aku Bram, suamimu. Mas Bram. Suamiku? Apa benar kamu Mas Bram? Ucap Warni sambil menatap wajah sang suami. Ia terlihat tidak yakin jika Bram adalah pria yang dinikahinya beberapa tahun yang lalu. Sambil memegang wajah Warni dan menatap mata wanita itu dengan lekat. Iya, ini aku, Dek. Kamu benar Mas Bram, suamiku? Tanya Warni yang masih belum percaya dengan apa yang didengarnya. Warni yang masih tidak percaya dengan ucapan Bram. Perlahan mulai memegang wajah laki-laki tampan itu. Dia terlihat memastikan jika pria yang ada di hadapannya saat ini benar-benar suaminya. Setelah memastikan jika wajah yang ada di hadapannya adalah sang suami, Warni langsung memeluk laki-laki itu sambil menangis. Dengan sabar Bram berusaha untuk membuatnya tenang. Tenang Dek, tidak ada yang ingin menyakitimu. Kamu aman di sini, ucap Bram sambil memeluknya. Warni yang masih ketakutan terus memeluk erat Bram, sambil terus menangis. Wanita itu datang padaku, dia ingin membunuhku. Mas, wanita mana, siapa yang ingin membunuhmu? Katakan padaku biar aku seret dia ke penjara, ucap Bram sambil menatap wajah istrinya. Dan mencari orang yang dimaksud Warni di antara beberapa orang yang ada di tempat itu. Dia ingin membunuhku. Dia menuntut balas atas kematiannya, Mas. Aku takut. Warni menunjuk ke sebuah arah, di mana tempat tersebut tidak terlihat seseorang berdiri di tempat tersebut. Kematiannya, sepertinya ada hal yang tidak beres. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Batin Bram sambil terus memeluk sang istri. Warni terus menangis tersedu-sedu di pelukan sang suami. Hingga saat ia melihat wajah Bram, ia terkejut saat melihat wajah suami yang ia cintai berubah menjadi wajah wanita
yang selama ini selalu menghantuinya. Ribuan belatung terlihat jelas di seluruh wajah wanita itu. Aroma yang menyengat benar-benar menusuk hidung bidan desa itu. Hingga Warni merasa perutnya seperti diaduk-aduk. "Pergi kamu, jangan ganggu aku," bentaknya sambil mendorong tubuh Bram hingga terjatuh. "Dek, aku mohon tenang dulu, ini aku." "Bram, aku suamimu," jelas Bram sambil berdiri. "Tidak, kamu bukan suamiku, asal kamu tahu kematianmu adalah takdir. Takdirmu yang harus membuatku kaya, karena menjadikanmu tumbal untuk Nyi Sukma. Jadi kamu syukuri saja apa yang sudah menjadi takdirmu," bentak Warni sambil tertawa. Suasana seketika riuh mendengar pengakuan sang bidan. Bram yang selama ini menganggapnya sebagai wanita yang lugu, terlihat tidak percaya jika sang istri selama ini sudah melakukan pesugihan dan sudah menjadikan para pasiennya sebagai tumbal atas keserakahannya. Sementara sang istri masih terdengar mengoceh tentang semua rahasianya, hingga tiba-tiba dia berteriak histeris dan langsung menerjunkan diri dari lantai 13 rumah sakit tersebut. "Warni!" teriak Bram saat melihat sang melompat dari ketinggian. Bram yang khawatir dengan keadaan Warni langsung segera turun dari gedung tersebut. Dari kejauhan terlihat Warni sudah berlumuran darah. Perlahan pria bertubuh kekar itu berjalan mendekati jenazah sang istri. Air mata mulai mengalir dengan deras di kedua matanya. Ikhlas hanya itu yang bisa dilakukannya saat ini. Bahkan di hari pemakaman pun Bram masih tidak dapat menghentikan air matanya. Sejak hari itu semua harta kekayaan yang dimiliki sang bidan lenyap tanpa sisa. Misteri wanita berwajah hancur itu pun kini sudah tidak ada lagi. Warni sang bidan desa kini hanyalah menjadi kenangan di benak semua orang, khususnya Bram dan Ningrum.